Bab 341, istriku ada di sini. Kamu benar, Su Yingsui memang istriku. Chen Feiyu mengangguk dan tersenyum, dan dalam hati menambahkan dalam hatinya, itu istri yang lain. Ran Xiaodong terdiam beberapa saat dan berkata tanpa daya, sejauh yang saya tahu, Nona Su Yingsui adalah presiden grup Chaoren, tetapi dia tidak bekerja di klub golf Haiti. Saudaraku, Anda tidak dapat menganggap saya mudah untuk berbuat curang hanya karena aku orang asing, kan? Aku tidak berbohong padamu. Terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum tenang. Sepertinya kita tidak lagi membicarakan banyak hal. Wajah Ran Xiaodong menjadi dingin, dan dia kembali ke mobil, mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari Chen Feiyu. Jelas sekali, Ran Xiaodong mengira Chen Feiyu sedang mengucapkan kata-kata kasar, dan dia tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap Chen Feiyu di dalam hatinya. Segera, tiba waktunya untuk pulang kerja. Banyak karyawan klub Haiti keluar dari pintu masuk utama satu demi satu. Mereka terkejut ketika melihat Ran Xiaodong dengan BMW di punggungnya dan bunga di tangannya. Terutama para gadis muda, mereka terasa lebih romantis dan terasa di hati mereka semburan rasa iri dan rindu. Tiba-tiba, Qin Wenyu yang mengenakan jas hitam keluar. Setelah melihat Ran Xiaodong, dia tidak terlalu memperhatikan dan hendak pergi. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat Chen Feiyu berdiri tidak jauh dari situ. Dia berseru, segera merapikan pakaiannya, berlari ke arah Chen Feiyu, dan tersenyum penuh semangat. Chen. Tuan Chen, kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak masuk? Aku juga bisa menghiburmu dengan baik. Tidak masalah, saya baru saja datang ke sini belum lama ini, kata Chen Feiyu sambil tersenyum. Melihat pemandangan ini, Ran Xiaodong dan penjaga keamanan Xiao Zhang membuka mulut karena terkejut. Mungkinkah wanita cantik ini menjadi istrinya? Yah, meskipun dia tidak secantik Nona Xie Xingxuan, dia tetap cantik. Ditambah lagi, kecantikan ada di mata yang melihatnya. Katanya dia mirip dengan Nona Xie, jadi dia bisa hampir tidak menerimanya. Ran Xiaodong memikirkan hal ini, dia tidak mendengar percakapan antara Qin Wenyu dan Chen Feiyu karena jaraknya. Segera setelah itu, Xie Xingxuan, mengenakan setelan putih, dengan temperamen mulia dan kecerahan yang tak tertandingi, keluar. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, alis Xie Xingxuan dengan jelas menunjukkan bekas penyakit cinta, bekas kelelahan, dan bekas melankolis. Namun, hal ini tidak memengaruhi kecantikannya, melainkan memberikan perasaan menyedihkan dan menyenangkan kepada orang-orang. Mata Ran Xiaodong berbinar, dan dia hendak pergi untuk menyatakan cintanya dengan bunga di tangannya. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat Chen Feiyu melangkah maju untuk menyambutnya. Dia merasa aneh di hatinya dan tidak tidak mau berhenti karena terkejut. Chen Feiyu kembali menatapnya dan berkata sambil tersenyum lucu, istri saya ada di sini. Apa? Ran Xiaodong belum bereaksi. Tiba-tiba, Xie Xingxuan melihat Chen Feiyu, dan tubuhnya yang halus bergetar. Penyakit cinta, kelelahan, keluhan, dan ekspresi lain di antara alisnya terhapus, berubah menjadi kejutan dan kasih sayang yang kental. Dia berseru dan berlari langsung ke pelukan Chen Feiyu, dengan senyum bahagia di bibirnya, dia bergumam, Feiyu, Xingxuan sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Chen Feiyu memeluknya dengan ekspresi kasihan. Melihat pemandangan di depannya, Ran Xiaodong terkejut. Mawar di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan kelopaknya menyebar ke seluruh lantai. Namun, dia mengabaikannya dan hanya memikirkan satu hal di benaknya. Sial, Nona Xie Xingxuan, apakah dia benar-benar istrinya? Terima kasih. Terima kasih, CEO, karena telah menjadi wanitanya. Saya pergi dan datang dengan tangan kosong, dan akhirnya kembali dengan wanita paling berprestasi di klub Haiti. Saya telah belajar banyak. Penjaga keamanan Zhang membuka mulutnya karena terkejut dan mampu menelan sebutir telur. Xie Xingxuan berbaring di pelukan Chen Feiyu, wajahnya memerah, matanya sedikit tertutup, dan ada ledakan kebahagiaan di hatinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada orang di sekitar, dan jumlahnya banyak, dia berseru dan dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Chen Feiyu, tersipu malu. Bab 342, Anda adalah dan hanya bisa menjadi wanita Chen Feiyu saya. Chen Feiyu terkekeh, mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menggaruk hidung lurus Xie Xingxuan. Kamu masih tertawa. Xie Xingxuan menatap tajam ke arah Chen Feiyu dan berkata, aku tidak peduli, aku akan menghukummu.
Aku lapar sekarang, jadi aku akan menghukummu dengan mengajakku makan malam. Seperti yang Anda perintahkan, istri CEO saya, Chen Feiyu meraih tangan Xie Xingxuan, tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju tempat parkir. Benci, siapa bilang aku istrimu? Xie Xingxuan cemberut dan berkata dengan enggan, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia dengan senang hati membiarkan Chen Feiyu menariknya. Segera, Chen Feiyu dan Xie Xingxuan masuk ke Bentley dan pergi. Ran Xiaodong berdiri di sana dengan ekspresi kaget dan malu. Lalu tanpa sadar dia mengeluarkan tongkat panda merah dan menghirupnya panjang-panjang. Setelah mengepulkan asap, dia menertawakan dirinya sendiri, sepertinya merokok cocok untukku. Qin Wunyu memandang Benli yang perlahan-lahan pergi, dan berkata pada dirinya sendiri dengan iri, tidak akan lama lagi aku bisa menemukan cinta sejatiku. Aku tidak perlu meminta banyak, cukup sepertiga dari kebaikan Tuan Chen. Chen Feiyu mengajak Xie Xingxuan mencari restoran pasangan kelas atas. Mungkin untuk memberi kompensasi kepada Xie Xingxuan, Chen Feiyu membuat masalah besar dan langsung memesan restoran tersebut. Dia makan malam romantis dengan cahaya lilin dengan Xie Xingxuan, dan akhirnya mengantar Xie Xingxuan kembali ke Xie Xingxuan. Bagian luar villa keluarga. Villa keluarga Xie terang benderang, dan ada penjaga yang berjaga di depan pintu. Mereka semua tahu mobil Chen Feiyu, dan mereka semua tampak hormat. Feiyu, aku sangat senang hari ini, tapi... Xie Xingxuan duduk di kursi penumpang dengan ekspresi enggan dan tidak keluar dari mobil. Chen Feiyu bertanya-tanya, hanya apa? Hanya saja aku ingin tahu, siapakah aku di matamu? Xie Xingxuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chen Feiyu, matanya bertemu dengan antisipasi dan kegugupan. Tanpa ragu sedikitpun, Chen Feiyu mengulurkan tangannya untuk memegang tangan cantik Xie Xingxuan dan berkata dengan lembut, bodoh, tentu saja kamu adalah wanitaku. Cahaya terang tiba-tiba muncul di mata Xie Xingxuan, dan dia terkejut dan bahagia. Lalu, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan yang telah lama terkubur di dalam hatinya. Cahaya di matanya tiba-tiba meredup. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Dan bertanya, bagaimana dengan saudari Han Mu Qingqing? Ada juga Su Yingsui dari grup Chaoren. Kudengar dia adalah tunanganmu yang sebenarnya. Dibandingkan dengan mereka berdua, siapakah aku? Mungkin aku hanyalah wanita jahat yang tidak tahu malu yang mencuri suami orang lain. Xie Xingxuan merasa sedih, dan matanya dipenuhi kabut. Chen Feiyu tersenyum pahit. Su Yingsui, Han Mu Qing, Xie Xingxuan dan gadis-gadis lainnya semuanya unggul dalam kemampuan, penampilan, dan bakat. Mereka semua adalah wanita luar biasa dengan kemegahan yang tak tertandingi di dunia. Chen Feiyu juga tahu bahwa meminta gadis-gadis ini untuk mengikutinya bersama adalah sebuah agak tidak adil bagi mereka. Namun, tidak peduli yang mana dia menyerah, Chen Feiyu tidak mau melihatnya, apalagi melakukannya. Han Mu Qing dan Su Yingsui keduanya adalah wanitaku, kata Chen Feiyu dengan serius. Xie Xingxuan merasa lebih marah dan berbalik dengan keras kepala, tidak membiarkan Chen Feiyu melihatnya menangis. Tiba-tiba, Chen Feiyu mengulurkan tangannya, mencubit dagu Xie Xingxuan dengan lembut, membuatnya menghadap ke arahnya, dengan lembut menyeka air matanya, dan berkata dengan tegas, kamu juga wanitaku, dan kamu adalah wanita yang telah aku identifikasi selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tubuh halus Xie Xingxuan bergetar, dan matanya bersinar lagi. Aku tahu ini agak tidak adil bagimu, tapi aku tidak akan menyerahkan Han Mu Qing dan yang lainnya karena kamu, sama seperti aku tidak akan menyerahkanmu karena mereka. Di mataku, kamu sama pentingnya bagiku. Tidak peduli siapa yang kalah, aku akan sakit hati. Kamu bertemu denganku, dan kamu dan aku bertemu, saling mengenal, jatuh cinta, bergantung satu sama lain, dan menemani satu sama lain. Ini sudah ditakdirkan. Kamu hanya perlu menikmati kebaikanku padamu. Aku berjanji akan memberimu manis dan cinta yang bahagia. Di surga dan di bumi, selama 3 kehidupan dan 3 kehidupan, kamu hanya bisa menjadi wanita Chen Feiyuku. Aku selalu menepati janjiku. Selama 3 kehidupan dan 3 kehidupan, kamu tidak akan pernah lepas dariku. Bab 343, Memeriksa Kekuatan. Mata Chen Feiyu lembut dan kata-katanya tegas, dia dengan lembut membelai wajah cantik Xie Xingxuan, sehingga tidak ada yang meragukan keaslian kata-katanya. Xie Xingxuan tahu bahwa dia tersentuh oleh kata-kata cinta Chen Feiyu. Ada lapisan kabut di matanya lagi, tapi kali ini air mata kebahagiaan.
Tidak dapat menahan keterkejutan dan emosi di hatinya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feiyu, memeluknya dan terisak, "Feiyu, aku jelas tahu bahwa ada orang lain di sekitarmu. Wanita, aku masih mencintaimu tanpa harapan. Aku tahu aku akan terluka sejak lama, tapi mau tak mau aku tetap dekat denganmu dan merindukanmu. Aku lebih suka menjadi seperti ngengat terbang ke dalam api. Aku lebih baik mati daripada meninggalkanmu." "Feiyu, Xingxuan, bukankah ini sangat mengecewakan?" Chen Feiyu tampak tersentuh, memeluk wanita cantik yang menangis terseduh-seduh, dan berkata dengan lembut, "Karena ini adalah cinta." Tubuh halus Xie Xingxuan bergetar, dia mengangkat kepalanya dengan mata berair, dan berkata dengan menyedihkan, "Feiyu, Xingxuan mencintaimu lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Jadi, apakah kamu mencintai Xingxuan?" Chen Feiyu tahu bahwa jika dia ragu-ragu sedikit pun, itu akan sangat merugikan gadis di depannya yang sangat mencintainya. Dia mengangguk dan tersenyum lembut, "Xingxuan sangat cantik dan menyentuh, jadi wajar saja aku mencintaimu." Mata Xie Xingxuan bersinar dengan kegembiraan yang tak terbatas, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feiyu dan menangis terseduh-seduh, "Saya sangat bahagia. Saya akhirnya mendengar suara tulus Feiyu. Xingxuan sangat bahagia. Kecantikan sangat penuh kasih sayang." Hati Chen Feiyu dipenuhi dengan kelembutan yang tak terbatas. Sejujurnya, suasana hati Xie Xingxuan tidak stabil akhir-akhir ini sejak Xie Yongguo mengingatkan Xie Xingxuan bahwa Su Yingsui adalah tunangan asli Chen Feiyu. Xie Xingxuan menjadi linglung seolah-olah dia disambar petir. "Sekarang aku akhirnya menerima janji Chen Feiyu, penyakit cinta, kelelahan, dan sakit hati beberapa hari terakhir ini semuanya telah hilang." Berbaring di pelukan Chen Feiyu, kemuliaanku bersinar kembali, dan aku cantik tak terlukiskan. Lebih dari setengah jam kemudian, Xie Xingxuan dengan enggan keluar dari mobil, berdiri di depan pintu villa keluarga Xie, melihat Benli pergi, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Feiyu, saya akan bekerja keras untuk mewarisi seluruh industri keluarga Xie. Ketika saatnya tiba, saya akan menggunakan seluruh keluarga Xie sebagai mas kawin untuk memberitahu Anda bahwa dibandingkan dengan Sister King dan Su Yingsui, saya adalah wanita yang paling cocok untuk Anda." Xie Xingxuan mengepalkan tangannya dan tampak bertekad. Tidak ada keraguan bahwa wanita di sekitar Chen Feiyu, tanpa kecuali, semuanya adalah wanita setingkat dewi dengan kemampuan dan keterampilan terbaik. Oleh karena itu, pertarungan harem Chen Feiyu ditakdirkan untuk menjadi spektakuler, dan tidak diketahui apakah itu akan memberi Chen Feiyu sakit kepala. Tapi Chen Feiyu melaju menuju Chaoran Group. Di tengah jalan, ponselnya tiba-tiba berdering. Chen Feiyu melihatnya dan melihat bahwa itu adalah Du Ronggui, Direktur Biro Keamanan Nasional dan Direktur Cabang Provinsi. "Tuan Chen, saya Lao Du. Saya telah melaporkan situasinya ke administrasi umum." Setelah pertemuan dan diskusi, pemimpin merasa bahwa kondisi Anda terlalu besar. Tidak hanya menolaknya, tetapi dia juga memarahi saya. "Guru Chen, kamu bisa bergabung saja dengan Biro Keamanan Nasional." Suara Du Ronggui yang bermasalah datang dari ponsel. "Tidak mungkin." Chen Feiyu mencibir dan langsung menolak, berkata, "Saya harap para pemimpin Biro Keamanan Nasional Anda akan mengklarifikasi satu hal. Biro Keamanan Nasional Anda yang meminta saya untuk bergabung. Bukan karena saya, Chen Feiyu, harus bergabung dengan Anda. Kondisi saya tetap tidak berubah dan pencapaian akan dicapai. Sukses atau gagal, sesederhana itu." Du Ronggui tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Chen memang ahli, tapi dia sombong. Biro Keamanan Nasional selalu mementingkan bakat seperti itu. Ayo kita lakukan." Besok, Biro Keamanan Nasional akan mengirimkan seorang pemimpin yang mau bertemu dengan Grandmaster Chen. Saat itu pemimpin akan mendiskusikan masalah spesifik dengan Anda secara detail, apakah Anda setuju? Chen Feiyu sedikit mengernyit dan berkata, "Oke." Du Ronggui sangat gembira, seolah dia takut Chen Feiyu akan menyesalinya, dan dengan cepat memberitahukan waktu dan tempat pertemuan. Setelah menutup telepon, Chen Feiyu mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Badan Keamanan Nasional? Tadinya kamu bilang kita akan membahasnya secara detail besok, kenapa kamu tidak mau mengecek kekuatanmu sendiri? Bab 344, apakah kamu yakin dia benar-benar seorang master? Jika Anda memiliki kekuatan yang unggul, maka apapun kondisinya, semuanya akan mudah untuk dibicarakan. Jika pihak lain tidak puas dengan kekuatan Anda, tentu tidak perlu berdiskusi secara detail. Tentu saja,
dilihat dari kondisi Biro Keamanan Nasional sebelumnya yang menolak saya, sudah jelas bahwa pihak lain masih membenci saya. Kalau begitu mari kita lihat sebenarnya besok. Chen Feiyu tersenyum percaya diri, menginjak pedal gas, dan melaju menuju grup Chaoren. Sesampainya di Chaoren Group, Chen Feiyu menemui Su Yingsui di kantor presiden, hadir juga Qi Lian dan Ye Yilin. Jelas sekali, ketika ketiga wanita itu melihatnya, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut dan terkejut. Qi Lian berinisiatif untuk menyambut mereka, dengan punggung menghadap Su Yingsui, wajahnya memerah dan penuh kasih sayang. Su Yingsui juga berdiri karena terkejut dan hendak berjalan mendekat, namun mengingat kehadiran Ye Yilin, Su Yingsui hanya tersenyum dan mengangguk ke arah Chen Feiyu, yang dianggap menyapa. Setelah tidak bertemu Su Yingsui selama beberapa hari, Chen Feiyu memperhatikan bahwa Su Yingsui berseri-seri. Tampaknya memenangkan hak agensi serial Baikao dan identitas pewaris keluarga Su membuatnya merasa sangat baik. Chen Feiyu tersenyum dan menyapa tiga wanita cantik di kantor. Ye Yilin memandang Chen Feiyu dengan ekspresi rumit, merasa senang dan kecewa di saat yang sama. Dia segera menemukan alasan untuk pergi. Chen Feiyu duduk di kursi CEO dan berbicara singkat tentang apa yang terjadi di resor sumber air panas Su Yingsui dan Qi Lian terkejut ketika mendengar ini. Meskipun Chen Feiyu menggambarkannya dengan ringan, kedua wanita itu dapat membayangkan betapa mendebarkannya menghadapi master tahap akhir. Mereka takut jika mereka tidak berhati-hati, konsekuensinya tidak dapat diubah. Keesokan harinya, Chen Feiyu menerima telepon dari Du Ronggui dan pergi ke halaman taman di pinggiran kota. Du Ronggui sudah lama menunggu di depan pintu, ketika dia melihat Chen Feiyu, dia tersenyum dan menyapanya. Tuan Chen, Anda sangat tepat waktu dan Anda sangat teliti. Du Ronggui mendatangi Chen Feiyu, dan terlihat jelas bahwa dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Chen Feiyu. Terima kasih. Chen Feiyu tersenyum ringan dan melirik ke halaman taman di depannya. Du Ronggui menjelaskan sambil tersenyum, identitas publik saya adalah seorang bos batu bara Sansi yang artistik. Taman ini juga merupakan benteng Biro Keamanan Nasional kami di kota Mingji. Itu hanya untuk menutup-nutupi. Tuan Chen, ayo. Dia menunggu di dalam. Chen Feiyu mengangguk, meletakkan tangannya di belakang punggung, mengikuti Du Ronggui dan masuk, matanya berbinar. Ini adalah taman kota air khas Jiangnan, dengan jembatan kecil, air mengalir, dan tanaman hijau subur, yang membuat orang rileks dan bahagia. Berjalan di sepanjang jalan berbatu, Anda segera sampai di halaman kecil yang kuno. Ada paviliun yang dibangun dengan bangku dan meja bambu dan batu di halaman. Ada dua orang yang duduk di depan meja batu, laki-laki dan perempuan, ada teko teh yang mendidih di atas meja, wanginya meluap dan panasnya mengepul. Laki-laki berumur 50-an, berkemeja putih, walaupun berpenampilan biasa saja, namun matanya tajam, tidak marah dan tidak mengintimidasi, serta memiliki aura berada dalam posisi berkuasa dalam waktu yang lama. Wanita itu berusia 20-an, mengenakan hanfu merah, dengan kulit putih, rambut hitam, penampilan cantik, temperamen klasik, dan sedikit rasa dingin di matanya. Chen Feiyu tahu tanpa menebak bahwa pria dan wanita ini pastilah yang disebut sebagai pemimpin Biro Keamanan Nasional. Benar saja, Du Ronggui berjalan cepat dan berkata dengan hormat, Direktur Zhao, Kapten Liu, saya membawa seseorang ke sini, ini Tuan Chen Feiyu. Ketika Zhao Lifeng dan Liu Tianfeng mendengar ini, mereka mengangkat kelopak mata mereka dan melirik ke arah Chen Feiyu. Mungkin karena melihat Chen Feiyu masih terlalu muda, jejak penghinaan melintas di ekspresi mereka. Chen Feiyu diam-diam mengerutkan kening, merasa tidak senang. Tuan Chen, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Keduanya adalah pemimpin dari ibu kota, Direktur Zhao Lifeng dan Kapten Liu Tianfeng. Mereka berdua adalah pemimpin yang kuat dalam administrasi umum keamanan nasional. Du Ronggui dengan cepat memperkenalkan kepada Chen Feiyu, dan pada saat yang sama diperkenalkan ke Chen Feiyu dengan mengedipkan mata. Chen Feiyu diminta untuk tidak menyinggung dua pukulan besar ini. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggung dan hanya mengangguk pada mereka berdua, yang dianggap menyapa. Karena dua orang di sisi berlawanan itu sombong, Chen Feiyu pasti lebih sombong daripada orang lain. Benar saja, Zhao Lifeng dan Liu Tianfeng mengerutkan kening, ekspresi mereka penuh ketidaksenangan. Du Ronggui, anak muda seperti itu paling banyak berusia kurang dari 20 tahun. Apa kamu yakin dia benar-benar master yang kuat? Bab 345, apa hubungan identitasmu denganku? Liu Tianfeng mengerutkan kening dan berkata, berniat untuk memberikan pukulan pada Chen Feiyu.
Wajah Doronggui sedikit berubah, dan dia dengan cepat menjelaskan, Kapten Liu, meskipun Grandmaster Chen belum tua, dia adalah seorang jenius dan jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat master. Saya pasti berani mengambil kepala Siang Sang. Kota Mingji hanyalah sebuah tempat kecil. Saya belum pernah mendengar tentang orang kuat tingkat master di kota Mingji. Doronggui, mungkinkah Anda tertipu olehnya? Chen Feiyu masih sangat muda, kecuali dia telah berlatih seni bela diri sejak dia dilahirkan, jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi tuan yang kuat? Tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Kota Mingji adalah tempat yang kecil. Lagi pula, kalian hanya duduk di dalam sumur dan melihat ke langit. Kamu tidak mengerti betapa menakutkannya seorang master yang sangat kuat. Misalnya mentor saya, Tao Wu Chen, telah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun dan baru saja menjadi ahli tingkat master. Dia bisa menunggangi ombak, mengejar angsa liar dari jauh, mengendalikan hantu dan dewa, dan membunuh puluhan orang. Meter jauhnya tanpa terlihat. Chen Feiyu masih sangat muda, bagaimana mungkin? Apakah dia ahli tingkat master yang setara dengan mentor saya? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Liu Tianfeng menggelengkan kepalanya dan terkekeh saat dia berbicara, dengan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Zhao Lifeng duduk di samping. Meskipun dia tidak berbicara, dia diam-diam menilai Chen Feiyu sejak Chen Feiyu masuk. Alih-alih merasakan aura ahli seni bela diri dari Chen Feiyu, dia menemukan bahwa Chen Feiyu tampak malas dan riang, dan sangat membenci Doronggui sebelumnya. Laporan tersebut juga mulai membingungkan. Wajah Doronggui berubah, dia merasa seperti difitnah dan dihina, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu, dan wajah lamanya memerah. Adegan ini membuat Liu Tianfeng berpikir bahwa apa yang dia katakan adalah benar, dan berkata dengan nada menghina, orang seperti ini tidak hanya ingin bergabung dengan Biro Keamanan Nasional kita, tetapi juga ingin bergabung dengan Distrik Angkatan Laut Timur pada saat yang sama. Sungguh angan-angan pemikiran. Tiba-tiba, Chen Feiyu mencibir berulang kali, melambaikan lengan bajunya, berbalik dan berjalan keluar. Liu Tianfeng tiba-tiba mengangkat alisnya, membanting meja, berdiri dan berteriak, Chen Feiyu, berhenti. Chen Feiyu menutup telinga, mencibir, dan terus berjalan keluar, punggungnya bangga dan kokoh. Doronggui terkejut, menepuk pahanya, dan buru-buru berlari ke depan Chen Feiyu, berkata dengan cemas, Tuan Chen, mau kemana? Cepat berhenti dan perlakukan aku sebagai bantuan untuk Lao Du, oke? Chen Feiyu sedikit mengernyit lalu berhenti. Liu Tianfeng marah dan berteriak, Chen Feiyu, bagaimana sikapmu? Lalu sikap apa yang kamu inginkan? Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berbalik, dan melirik Liu Tianfeng dengan tatapan tegas di matanya. Sebagai Kapten Tim Operasi Khusus Biro Keamanan Nasional, Liu Tianfeng selalu memegang posisi tinggi. Kapan dia pernah dipandang dengan penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, Chen Feiyu masih seorang anak muda di bawah 20 tahun, yang mana membuatnya merasa tidak nyaman. Alis Liu Tianfeng berdiri tegak, mata Phoenix-nya penuh dengan kejahatan, dan dia berkata dengan dingin, Chen Feiyu, tahukah Anda bahwa saya adalah Kapten Tim Operasi Khusus Biro Keamanan Nasional? Kapten Tim Operasi Khusus Keamanan Nasional, hebat bukan? Chen Feiyu tersenyum menghina dan berkata, meskipun Presiden Amerika Serikat ada di sini, saya, Chen Feiyu, merasa tidak enak badan, tetapi saya tetap tidak enak badan. Terlebih lagi, kamu hanya seorang pemimpin tim belaka. Selain itu, aku, Chen Feiyu, belum bergabung dengan Biro Keamanan Nasional. Apakah kamu kapten atau direktur, apa hubungannya dengan saya? Wajah Liu Tianfeng sedikit berubah, dan wajahnya menjadi gelap. Dia marah dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, Zhao Lifeng berdiri, mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, menatap Chen Feiyu dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, pemuda itu muda, energik, dan sombong. Itu hal yang bagus, tapi saya harap kekuatan Anda bisa menandingi kesombongan Anda. Chen Feiyu berbalik dan berkata dengan tenang, bukankah tujuan kedatanganmu ke sini hari ini hanya untuk melihat kekuatanku? Langsung saja ke topik, kenapa repot-repot menjadi agresif? Bab 346, sebuah kompetisi. Tidak rendah hati atau sombong, dengan sikap tenang. Di antara anak muda yang saya temui, hanya ada segelintir orang dengan karakter Anda. Lumayan, sangat bagus. Zhao Lifeng menyesap teh dengan sedikit apresiasi di matanya. Liu Tianfeng menatap tajam ke arah Chen Feiyu, jelas merasa tidak senang di hatinya.
Du Ronggui menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, Direktur Zhao, Kapten Liu, kota Minji kita memang tempat yang kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan macan berjongkok yang agung dan agung, naga tersembunyi di ibu kotanya. Namun, kota Minji adalah kecil dan kecil, tapi kami bukanlah katak di dalam sumur yang mengawasi langit. Saya, Lao Du, tidak buta. Saya bahkan tidak tahu apakah dia seorang master atau bukan. Oke, mari kita mundur selangkah dan berkata, meskipun saya, Lao Du, buta, apakah Jenderal Wang Hujun dari distrik Angkatan Laut Timur juga buta? Bahkan dia secara pribadi mengakui bahwa Chen Feiyu adalah seorang ahli tingkat master, dan secara pribadi maju untuk mengundang Grandmaster Chen untuk bergabung dengan distrik Angkatan Laut Timur. Mungkinkah Kapten Liu tidak mempercayai visi Wang Hujun? Liu Tianfeng sedikit mengernyit. Meskipun dia berasal dari Biro Keamanan Nasional, reputasi Wang Hujun sangat dikenalnya. Dia tahu bahwa Wang Hujun adalah seorang master terkenal di distrik Angkatan Laut Timur dan dapat disebut sebagai tulang punggung distrik Angkatan Laut Timur. Bahkan jika Wang Hujun berkata demikian, mungkinkah Chen Feiyu benar-benar ahli tingkat master? Liu Tianfeng memandang Chen Feiyu dari atas ke bawah dengan matanya yang indah, penuh kecurigaan. Dia telah berlatih Taoisme dengan mentornya sejak dia masih kecil. Selain itu, dia juga sangat berbakat. Sekarang dia hanyalah orang yang kuat di tahap akhir, Tong Yu. Jika dia ingin menerobos ke master, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Itu juga telah dipuji sebagai penyihir seni bela diri oleh mentornya. Namun, di kota kecil Minji, Chen Feiyu, yang berusia kurang dari 20 tahun, ternyata adalah seorang ahli tingkat master. Sulit baginya untuk menerima kenyataan ini, jadi tanpa sadar dia meragukannya. Ekspresi Zhao Lifeng tetap tidak berubah. Dia duduk di bangku batu lagi, mengetuk tepi meja batu dengan jarinya, dan berkata dengan suara yang dalam, Chen Feiyu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, sejak berdirinya Keamanan Nasional Biro, tidak pernah ada kasus khusus untuk bergabung dengan wilayah militer dan Biro Keamanan Nasional pada saat yang sama, dan Anda masih harus sejujurnya, kondisi ini terlalu berlebihan. Meskipun Anda jenius, ada banyak sekali orang jenius di dunia Biro Keamanan Nasional, dan tidak mungkin membuat pengecualian hanya untuk Anda. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan, Chen Feiyu mengangkat bahu, sama sekali tidak peduli. Alasan mengapa dia setuju untuk bergabung dengan Biro Keamanan Nasional dan wilayah militer hanyalah karena mereka akan mengirim orang untuk melindungi wanitanya. Tentu saja, jika bergabung dengan organisasi lain akan membuat dia kehilangan kebebasannya, Chen Feiyu tidak akan pernah melakukannya. Melihat penampilan Chen Feiyu yang acuh tak acuh, Liu Tianfeng bahkan lebih dipenuhi dengan kebencian dan ingin meninju wajah Chen Feiyu dengan keras. Jangan khawatir. Zhao Lifeng menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, mereka yang tidak berguna adalah orang biasa-biasa saja, sedangkan mereka yang memiliki kekuatan cukup berharga. Biro Keamanan Nasional kami selalu sangat toleran terhadap mereka yang benar-benar mampu. Jika Anda bisa menampilkan kekuatan yang sesuai untuk merekrut Anda, bukan tidak mungkin kami menyetujui kondisi Anda, jadi semuanya tergantung pada kekuatan. Itu masuk akal. Chen Feiyu mengangguk dan berkata dengan tenang, lalu bagaimana kamu ingin menilai apakah kekuatanku memenuhi syarat? Ketika Liu Tianfeng melihat penampilan Zhao Lifeng, dia mengangguk sedikit, segera keluar dari paviliun, dan berkata dengan keras dan bangga, Chen Feiyu, saya akan berkompetisi dengan Anda. Jika kalah, Anda akan bergabung dengan Biro Keamanan Nasional dengan patuh, dan tidak akan ada pengecualian. Bagaimana jika aku menang? Chen Feiyu tersenyum. Kami akan menunggu sampai kamu menang, Liu Tianfeng mencibir. Sejujurnya, Liu Tianfeng tidak mengakui Chen Feiyu sebagai ahli tingkat master. Liu Tianfeng selalu menganggap dirinya jenius. Jika dia mengakui bahwa Chen Feiyu adalah seorang master, bukankah itu sama dengan mengakui di depan umum bahwa semua latihannya selama bertahun-tahun telah diubah menjadi tubuh anjing? Ini benar-benar tidak bisa diterima oleh Liu Tianfeng yang sombong. Kalau begitu ayolah. Chen Feiyu memutar matanya, merasa bahwa dia harus memberi pelajaran pada wanita sombong ini. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi mencekam dan diambang pecah. Tunggu sebentar, bagaimana aku bisa hilang dalam pertarungan menentukan dengan Chen Feiyu? Tiba-tiba, dua tentara, seorang pria dan seorang wanita, masuk dari halaman dengan sikap mengancam. Bab 347, Grandmaster setengah langkah. Itu adalah King Lingfei dan Xie Xingjun. Chen Feiyu tidak kaget saat melihat mereka berdua, sesuai kesepakatan sebelumnya dengan Wang Hujun, sudah waktunya pihak militer memberikan jawaban kepada Chen Feiyu.
Xie Xingjun dan Qin Lingfei masuk bersama, mendatangi Zhao Lifeng, dan memberi hormat militer. Segera, Qin Lingfei berkata dengan sopan, saya tidak menyangka akan melihat Paman Zhao di sini. Sungguh mengejutkan. Chen Feiyu sedikit terkejut. Ternyata Qin Lingfei dan Zhao Lifeng saling kenal, dan Zhao Lifeng berasal dari ibu kota. Mungkinkah Qin Lingfei juga berasal dari keluarga besar di ibu kota? Zhao Lifeng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Lingfei menjadi semakin cantik. Bulan lalu, ayahmu masih membicarakanmu di depanku. Di mana Jenderal Wang Hujun, kenapa dia tidak ikut denganmu? Qin Lingfei tersenyum sopan dan berkata, Jenderal Wang memiliki masalah penting yang harus diselesaikan. Alasan mengapa kami datang ke sini kali ini adalah karena kepala wilayah militer meminta kami mengundang Tuan Chen Feiyu ke distrik Angkatan Laut Timur untuk mendiskusikan bergabung dengan Angkatan Laut Militer. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Tianfeng dan Du Ronghui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Qin Lingfei mendatangi Chen Feiyu, menatap Chen Feiyu dengan matanya yang indah, dan berkata, Tuan Chen, apakah sekarang nyaman untuk mengikuti kami ke distrik Angkatan Laut Timur? Tidak. Sebelum Chen Feiyu berbicara, Liu Tianfeng dengan keras menolak, dengan mengatakan, Biro Keamanan Nasional kami datang ke sini lebih dulu, dan Chen Feiyu telah setuju untuk bersaing dengan saya. Dia tidak bisa pergi ke distrik Angkatan Laut Timur bersamamu sekarang. Oh. Qin Lingfei memandang Zhao Lifeng. Zhao Lifeng mengangguk dan berkata, Kapten Liu benar, Lingfei, saya tahu bahwa wilayah militer Anda juga menghargai Chen Feiyu. Setidaknya, biarkan Chen Feiyu dan Kapten Liu mendiskusikannya terlebih dahulu. Kebetulan militer Anda juga bisa ambil kesempatan ini untuk menguji keterampilan kekuatan Chen Feiyu. Zhao Lifeng telah menyadarinya sejak awal. Sejak Xie Xingjun masuk, dia penuh dengan semangat juang yang kuat. Dia menduga dia dan Chen Feiyu mungkin memiliki dendam, jadi dia mengatakan ini. Ini. Qin Lingfei sedikit mengernyit, sedikit malu. Dia datang ke sini kali ini karena dia menerima informasi bahwa pemimpin Biro Keamanan Nasional Yan Jing datang ke kota Mingji untuk menemui Chen Feiyu. Dia khawatir Chen Feiyu akan dibawa pergi oleh Biro Keamanan Nasional terlebih dahulu, jadi dia meminta Wang Hujun untuk instruksi dan bergegas. Qin Lingfei yakin dalam persaingan dengan Liu Tianfeng, Chen Feiyu pasti akan menang. Jika saatnya tiba, Zhao Lifeng pasti akan memandang Chen Feiyu secara berbeda, dan tidak akan mudah untuk mengundang Chen Feiyu ke wilayah militer. Lingfei, menurutku apa yang dikatakan Direktur Zhao masuk akal. Diskusi dengan Chen Feiyu juga mencakup aku, Xie Xingjun. Chen Feiyu, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Xie Xingjun mengepalkan tinjunya, penuh semangat juang. Qin Lingfei mengerutkan kening lebih erat. Hanya beberapa pemimpin dan dirinya sendiri di seluruh distrik Angkatan Laut Timur yang tahu tentang berita bahwa Chen Feiyu adalah seorang master. Dengan kata lain, Xie Xingjun tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Chen Feiyu. Tantangan Xie Xingjun kepada Chen Feiyu sama saja dengan memukul telur ke batu. Qin Lingfei hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi tiba-tiba, Chen Feiyu berkata dengan tenang, beraninya kamu berbicara dengan berani ketika kamu adalah seorang jenderal yang kalah. Wajah Xie Xingjun sedikit berubah, lalu dia mencibir dan berkata dengan percaya diri, aku tidak lagi seperti dulu. Hanya pahlawan di usia senja yang bisa membanggakan kejayaan masa lalu mereka. Dan aku, Xie Xingjun, akan selalu menantikannya. Tidak hanya aku yang akan mengalahkanmu, tapi aku juga harus mengambil kembali Han Muking, karena hanya aku yang paling cocok untuknya. Chen Feiyu sedikit mengernyit, merasa tidak senang dan berkata, oke, karena kamu sangat percaya diri, maka saya akan membantumu. Qin Lingfei menghela nafas diam-diam. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya menghentikannya. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Saya berharap setelah pertempuran ini, kepercayaan Xie Xingjun tidak akan dihancurkan oleh Chen Feiyu. Qin Lingfei mundur selangkah, menunjukkan bahwa dia tidak akan menghentikannya. Namamu Xie Xingjun, apakah kamu Xie Xingjun, Raja Prajurit Distrik Angkatan Laut Timur? Tiba-tiba, Liu Tianfeng bertanya pada Xie Xingjun, meskipun dia berada jauh di Yanjing, dia juga pernah mendengar nama Raja Prajurit Xie Xingjun. Tentu saja ini aku. Xie Xingjun mengangguk. Liu Tianfeng terkejut dan terus bertanya, seberapa kuat kamu? Grandmaster setengah langkah. Xie Xingjun berkata dengan bangga. Bab 348 Ayo pergi bersama.
Untuk pemuda seperti itu, dia adalah master setengah langkah, dan dia memang raja militer distrik Angkatan Laut Timur, seru Liu Tianfeng dengan sedikit keterkejutan dan penghargaan di matanya. Dia mengagumi pria kuat, dan Xie Xingjun tidak diragukan lagi adalah pria yang kuat. Xie Xingjun tampak bangga dan berkata dengan serius, "Kapten Liu, bisakah Anda membiarkan saya melakukan pertarungan yang menentukan dengan Chen Feiyu terlebih dahulu?" Bagi Xie Xingjun, sejak dia dikalahkan oleh Chen Feiyu di tepi pantai, dia telah memulai mode pelatihan yang mengerikan untuk suatu hari bisa mengalahkan Chen Feiyu dan merebut kembali Han Muqing. Dan hanya beberapa hari yang lalu, dengan dukungan sejumlah besar sumber daya dari militer dan setelah meminum banyak obat ajaib, dia akhirnya dipromosikan dari Tongyu tahap akhir menjadi master setengah langkah dan akhirnya menang melawan Chen Feiyu. Percaya diri. Pertarungan ini adalah pertarungan balas dendam Xie Xingjun. Mata Xie Xingjun seperti api dan dia penuh semangat juang. Liu Tianfeng sedikit ragu-ragu dan memandang Zhao Lifeng. Zhao Lifeng merenung dan mengangguk sedikit. Kemudian Liu Tianfeng berkata, "Oke, saya harap Anda bisa memberi pelajaran kepada Chen Feiyu dan memberitahu dia bahwa langit itu tinggi dan langit itu tinggi. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya." Xie Xingjun berkata dengan percaya diri, lalu menatap Chen Feiyu dan berkata, "Chen Feiyu, rasa malu yang kamu berikan padaku sebelumnya, hari ini, aku akan membayarnya kembali 2 kali lipat." Chen Feiyu memiliki sikap malas, jadi bagaimana jika dia adalah Grandmaster setengah langkah? Meskipun secara harfiah, dia hanya berjarak setengah langkah dari Grandmaster, tetapi setengah langkah ini tidak kurang dari 10.000 mil jauhnya dari Grandmaster yang sebenarnya. Oleh karena itu, bagi prajurit di bawah Grandmaster, Chen Feiyu tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali. Kalian berdua tidak boleh terlalu rendah hati dan bergaul bersama. Chen Feiyu berkata dengan tenang, sikapnya tidak bisa digambarkan sebagai arogan. Xie Xingjun dan Liu Tianfeng sangat marah pada saat bersamaan. Zhao Lifeng menatap Chen Feiyu dengan lebih tertarik pada matanya. Hanya Qin Lingfei dan Du Ronggui yang merasa bahwa kata-kata Chen Feiyu sangat normal, bagaimanapun, Chen Feiyu adalah seorang master sejati. "Chen Feiyu, kamu terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa karena kamu pernah mengalahkanku sekali, kamu sekarang dapat meremehkanku dari atas, karena aku tidak lagi seperti dulu. Aku cukup untuk mengalahkanmu." Xie Xingjun sangat marah, dan tiba-tiba berteriak pelan, dan menggunakan gerakan membunuh bajikuan, dia melangkah maju dengan cepat dengan jari-jari kakinya di tanah dan memukul wajah Chen Feiyu dengan pukulan pendek. Pukulannya cepat dan mendominasi. Pukulannya tertahan tetapi tidak dilepaskan. Liu Tianfeng diam-diam mengangguk, dengan kekaguman terpancar di matanya, bajikuan pada dasarnya galak dan tidak memiliki teman, tetapi Xie Xingjun justru melakukan yang sebaliknya. Energi batin dari pukulan ini sepenuhnya terkendali, dan secara bertahap kembali ke keadaan sederhana. "Anda adalah raja tentara, Anda adalah master setengah langkah, tetapi di bawah pukulan ini, Chen Feiyu, bagaimana Anda bisa mengatasinya?" Liu Tianfeng berencana menonton pertunjukan Chen Feiyu. "Chen Feiyu, mari kita lihat bagaimana kamu menerima pukulanku." Xie Xingjun berteriak keras, tinjunya mendekati Chen Feiyu, dan kekuatan tinju yang ganas tiba-tiba melonjak. Tiba-tiba, di hadapan semua orang, tinju Xie Xingjun seolah menghantam gunung Tai yang keras dan tebal, tidak hanya tidak bergerak sama sekali, tinjunya tidak bisa lagi bergerak maju sama sekali. Yang menghalangi tinju Xie Xingjun hanyalah jari telunjuk Chen Feiyu. Hanya satu jari saja yang bisa melawan baji boxing yang ganas dan kuat. Semua orang berseru serempak. Zhao Lifeng berdiri karena terkejut. "Baik." Du Ronggui bersorak keras, merasa sangat bangga. Xie Xingjun dan Liu Tianfeng terkejut. Mungkinkah Chen Feiyu benar-benar seorang Grandmaster? Liu Tianfeng berpikir, dengan keengganan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Xie Xingjun merasa ngeri. "Aku bilang kalian berdua bisa pergi bersama, dan kalimat ini tetap tidak berubah." Chen Feiyu tampak malas, dan tiba-tiba menjentikkan jarinya ke tangan Xie Xingjun. Bab 349, Anda bukan penguasa Chu, mengapa Anda harus menyalahkan Tuhan? Xie Xingjun merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang ke arahnya. Dia mendengus dan terbang mundur tanpa sadar. Setelah mendarat di tanah dengan panik, dia mundur 5 atau 6 langkah lagi. Dia berhenti, dengan ekspresi nyeri di matanya. Ini karena Chen Feiyu menunjukkan belas kasihan demi Xie Xingxuan dan hanya menggunakan 3 titik kekuatan.
Jika tidak, dengan kekuatan Grandmaster Chen Feiyu, Xie Xingjun akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Apakah ini aneh? Bukankah Wang Hujun memberitahumu bahwa akulah masternya? Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dunia. Apakah kamu seorang master? Mata Xie Xingjun tiba-tiba melebar dan dia tanpa sadar menatap Qin Lingfei. Dia melihat Qin Lingfei mengangguk sedikit. Dia merasa seperti disambar petir dan merasa ngeri. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan aura yang mengesankan, dan berkata dengan tenang, jadi bagaimana jika Anda adalah master setengah langkah, semua master seperti semut. Di depan master sejati, setengah langkah Tuan tidak berbeda dengan semut. Apakah menurutmu aku adalah Tuan setengah langkah? Apakah kamu bercanda ketika aku meminta kalian berdua untuk berkumpul? Aku berlatih keras siang dan malam, dan menghabiskan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga aku bisa dipromosikan menjadi master setengah langkah dalam waktu sesingkat itu. Kupikir aku bisa mengalahkanmu dan mendapatkan kembali kejayaanku, tapi kamu sebenarnya telah mencapai level Grandmaster. Tuhan telah memperlakukanku dengan tidak adil, dan aku tidak menerimanya. Xie Xingjun histeris dan marah, auranya melonjak, dan seragam militernya bisa meledak kapan saja. Kamu bukan penguasa Chu, mengapa kamu harus menyalahkan Tuhan? Chen Feiyu terkekeh, memandang rendah dan memandang rendah. Ekspresi Xie Xingjun tiba-tiba berubah, matanya dipenuhi rasa malu, dan dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan suara berdetak. Kalian berdua, berkumpullah, aku akan membiarkan kalian memahami apa itu master sejati. Chen Feiyu memandang ringan Xie Xingjun dan Liu Tianfeng, tidak menganggapnya serius sama sekali. Saya akan bekerja sama dengan Anda untuk menyerang dari depan dan belakang. Ekspresi Liu Tianfeng menjadi serius, mengetahui bahwa satu-satunya kesempatan untuk menang sekarang adalah bergabung dengan Xie Xingjun. Meskipun Xie Xingjun tidak mau menyerah, dia tahu betul bahwa menghadapi seorang Grandmaster sejati, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang sendirian. Oke. Xie Xingjun mengangguk dengan sungguh-sungguh, ekspresi penghinaan di matanya berubah menjadi semangat juang yang kuat, dia berteriak keras, dan menggunakan baji vis yang sangat kuat untuk menyerang Chen Feiyu terlebih dahulu. Liu Tianfeng berdiri di tempat, dia berasal dari keluarga guru surgawi Tao dan pandai dalam perang jimat. Dia mengeluarkan beberapa jimat dari tangannya untuk memanggil dewa dan hantu untuk menyerang dari jarak jauh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keduanya bergabung dan dikalahkan sepenuhnya. Zhao Lifeng terkejut. Di halaman desa air Jiangsan, Chen Feiyu berdiri dengan bangga di tempat, dengan tangan di belakang punggung. Meski ekspresinya membosankan, semua orang bisa merasakan kebanggaan terpancar dari tulangnya. Xie Xingjun dan Liu Tianfeng setengah berlutut di tanah, ekspresi mereka penuh keterkejutan dan ketakutan. Keduanya dalam keadaan malu, di antaranya seragam militer Xie Xingjun di bagian atas tubuhnya pecah total dan tangan kanannya hampir patah. Adapun Liu Tianfeng, beberapa jimat dao di tangannya juga berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah di dekat kakinya, rambut hitamnya juga sedikit berantakan. Kekuatan jurus Chen Feiyu benar-benar mengalahkan gabungan jurus keduanya, sungguh menakutkan. Xie Xingjun dan Kapten Liu bergabung, dan mereka bukanlah lawan Chen Feiyu. Benarkah tuan yang kuat itu begitu menakutkan? Qin Lingfeng menutup mulutnya dan berseru, dia sudah lama berharap bahwa Chen Feiyu pasti akan menang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Feiyu bisa menang dengan sukses dan mudah. Ini benar-benar menghancurkan. Bab 350, biarkan Liu Tianfeng menjadi wakilku. Pantas saja Jenderal Wang Hujun sangat menghargai Chen Feiyu. Chen Feiyu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Jika dia berlatih 10 atau 20 tahun lagi, bukankah dia tidak akan terkalahkan? Qin Lingfei terkejut, dan memandang Chen Feiyu dengan sedikit ketertarikan dan rasa ingin tahu. Adapun Durong Hui, dia menggosok tangannya dengan penuh semangat, "Hei, Kapten Liu dihancurkan oleh Grandmaster Chen. Sekarang mari kita lihat apa yang dia katakan." Chen Feiyu menatap Xie Xingjun dan berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak begitu sombong menantangku, demi Xingxuan, itu tidak akan semudah mengalahkanmu." Napas Xie Xingjun tiba-tiba terhenti, tetapi di hadapan kekuatan yang kuat, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah. Dia tiba-tiba menghela nafas, berdiri, dan berkata dengan frustrasi, "Chen Feiyu, kamu menang, aku yakin aku kalah, dan aku tidak akan pernah menerima begitu saja lagi di masa depan." Bagus. Chen Feiyu tersenyum.
Xie Xingjun adalah sepupu Xie Xingxuan. Jika Xie Xingjun terus berpikir untuk menantangnya, itu akan sangat sulit baginya. Tapi, tiba-tiba, Xie Xingjun memandang Chen Feiyu dengan serius dan berkata dengan tegas, jika kamu berani meminta maaf kepada Han Muking, bahkan jika perbedaan kekuatan antara kamu dan aku 100 atau 1000 kali lipat, aku tidak akan melakukannya, biarkan kamu pergi. Aku, Xie Xingjun, akan melakukan apa yang aku katakan. Sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan ini. Chen Feiyu tersenyum percaya diri, lalu dia melirik Liu Tianfeng dan berkata, jadi saya katakan sebelumnya, tidak masalah bahwa Anda adalah kapten tim operasi khusus, di hadapan kekuatan, identitas, dan posisi yang sangat besar, tidak ada gunanya sama sekali, apakah Anda percaya sekarang? Liu Tianfeng berdiri, meskipun dia marah dan tidak mau, ada sedikit kebingungan di matanya. Oke, Tuan Chen sudah menjadi master di usia muda. Dia memiliki bakat luar biasa dan bakat luar biasa. Prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Merupakan berkah bagi Biro Keamanan Nasional dan Tiongkok jika Tuan Chen bergabung dengan Biro Keamanan Nasional. Beruntung. Tiba-tiba, Zhao Lifeng bertepuk tangan dengan telapak tangan di tangannya, berjalan turun dari paviliun, mendatangi Chen Feiyu, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, kekuatan Anda di luar imajinasi saya. Anda adalah pria yang sangat kuat, yang mana membuka mataku. Perjalanan ke kota Minji memang tidak sia-sia. Terima kasih. Chen Feiyu sedikit mengangguk, tersenyum acuh tak acuh, dan tidak terkejut. Mata Zhao Lifeng berbinar dan dia memuji Chen Feiyu, dia tersenyum dan berkata, Zhao benar-benar terkesan dengan kekuatan Guru Chen. Setelah saya kembali ke Yanjing, saya akan segera mengadakan pertemuan untuk membahas mengundang Tuan Chen untuk bergabung Biro Keamanan Nasional dan posisi apa yang akan diberikan kepada Tuan Chen, dan kami akan memberikan balasan kepada Tuan Chen sesegera mungkin. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baiknya, kata Chen Feiyu sambil tersenyum. Oke, sudah beres. Zhao Lifeng tertawa dan terlihat sangat bahagia. Bagi Zhao Lifeng, kekuatan super Chen Feiyu benar-benar melebihi ekspektasinya. Jika Chen Feiyu dapat direkrut ke Biro Keamanan Nasional, itu pasti akan membawa peningkatan besar pada kekuatan Biro Keamanan Nasional secara keseluruhan. Liu Tianfeng melihat pemandangan di depannya, meskipun dia dikalahkan oleh Chen Feiyu, dia masih tidak yakin dan mendengus keras. Tiba-tiba, Chen Feiyu melirik Liu Tianfeng dengan senyum lucu di bibirnya. Liu Tianfeng terkejut, dan firasat buruk mulai muncul di hatinya. Chen Feiyu tersenyum pada Zhao Lifeng dan berkata, saya selalu terbiasa malas, jadi tidak perlu mengatur posisi khusus untuk saya. Jika waktunya tiba, atur saja posisi santai untuk saya dan biarkan Nona Liu Tianfeng menjadi asistenku. Du Ronggui sangat terkejut hingga dia hampir memuntahkan seteguk soda garam. Sebagai pemimpin cabang kota Minji, dia telah mendengar nama Liu Tianfeng sejak lama dan mengetahui bahwa Liu Tianfeng memiliki temperamen yang panas. Selain itu, dia memiliki kekuatan nyata di Biro Keamanan Nasional dan memiliki orang yang berkuasa. Dengan dukungan tuannya, bahkan beberapa pemimpin tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Jika Anda meminta Liu Tianfeng menjadi wakil Anda, termasuk seluruh Biro Keamanan Nasional, saya khawatir hanya Grandmaster Chen yang memiliki keberanian seperti itu. Grandmaster Chen adalah pria sejati. Du Ronggui diam-diam mengulurkan ibu jarinya. Chen Feiyu, kamu bajingan. Kamu berani membiarkan aku menjadi bawahanmu, kamu, jangan pernah memikirkannya. Liu Tianfeng sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Saya khawatir itu bukan terserah Anda, Chen Feiyu terkekeh dan terus tersenyum pada Zhao Lifeng, Direktur Zhao, bagaimana menurut Anda? Bab 351, bisakah kamu membantuku? Direktur Zhao tidak akan pernah menyetujui permintaanmu, Chen Feiyu, tolong berhenti memikirkan angan-angan seperti itu. Liu Tianfeng berkata sambil tersenyum mengejek, melipat tangannya di depan dada, tampak percaya diri. Zhao Lifeng merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, ini bukan masalah besar. Saya setuju untuk saat ini. Saya akan membuat pengaturan khusus ketika saya kembali ke Yanjing. Apa? Direktur Zhao, tidak, saya tidak setuju. Kata Liu Tianfeng cepat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhao Lifeng menyela dan berkata sambil tersenyum, kultivasi seni bela diri Guru Chen setinggi langit, Tianfeng, Anda akan mengikuti Tuan Chen dengan hati-hati mulai sekarang, itu akan sangat membantu untuk kamu harus menghargai kesempatan ini, ingat, ini perintah.
Di akhir pidatonya, ekspresi Zhao Lifeng berubah serius. Ya. Liu Tianfeng hanya bisa dengan enggan menyetujuinya, menatap tajam ke arah Chen Feiyu, dan memfitnah leluhur generasi ke-18 Chen Feiyu. Chen Feiyu tersenyum tenang, ketika mereka pertama kali bertemu, Liu Tianfeng agresif, dan sekarang dia hanya memberi hukuman ringan pada Liu Tianfeng. Segera, Zhao Lifeng pergi bersama Liu Tianfeng. Sebelum pergi, Liu Tianfeng menatap tajam ke arah Chen Feiyu, jelas menyimpan dendam terhadap Chen Feiyu. Tuan Chen, bisakah Anda pergi ke distrik Angkatan Laut Timur bersama kami sekarang? Qin Lingfei menghampiri Chen Feiyu dan menyampaikan undangan. Dengan senyuman di bibirnya dan mata yang menawan, dia tampaknya memiliki kesan yang jauh lebih baik terhadap Chen Feiyu. Tidak. Chen Feiyu langsung menolak. Wah, para pemimpin di wilayah militer masih menunggu Tuan Chen. Bukan hal yang baik membiarkan para pemimpin menunggu. Qin Lingfei menekankan kata pemimpin dengan sangat keras. Chen Feiyu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memiliki hal lain yang harus dilakukan sekarang. Selain itu, jika Anda ingin saya bergabung dengan wilayah militer, mintalah kepala Anda untuk datang menemui saya. Zhao Lifeng dari Biro Keamanan Nasional bisa datang jauh-jauh dari Yanjing ke kota Minji, menurutku distrik Angkatan Laut Timurmu juga baik-baik saja. Anda. Qin Lingfei langsung marah. Distrik Angkatan Laut Timur adalah salah satu dari 7 distrik militer di Tiongkok, dan kepala distrik Angkatan Laut Timur adalah orang besar dengan tangan dan mata selebar langit. Dia menghentakkan kakinya dan membuat keseluruhan Tiongkok gemetar. Chen Feiyu berani meminta kepala suku untuk berinisiatif menemuinya. Ini adalah pertama kalinya Qin Lingfei melihat orang yang begitu sombong. Bahkan Xie Xingjun, meskipun yakin dengan kekalahan Chen Feiyu, masih merasa bahwa Chen Feiyu terlalu tidak berterima kasih. Bagaimanapun, sekuat apapun kekuatan seni bela diri Chen Feiyu, menghadapi pasukan yang dilengkapi dengan senjata modern berteknologi tinggi, Chen Feiyu bisa hanya berakhir pada satu hasil, dan itu adalah kekalahan. Bom-bom tersebut menghancurkan mereka berkeping-keping. Chen Feiyu, seperti kata pepatah, menjadi terlalu kuat itu mudah untuk dipatahkan. Sikap kerasmu hanya akan membawa bencana. Kamu harus tahu bahwa kamu belum terkalahkan. Masih banyak Master Crouching Tiger, Hidden Naga di dunia ini. Ada juga banyak teknologi hitam yang kuat, yang tidak bisa kamu tolak sendirian. Qin Lingfei tiba-tiba menghela nafas dan berkata dengan penuh arti. Dia sangat tertarik pada Chen Feiyu dan ingin melihat di mana batas pertumbuhan Chen Feiyu. Oleh karena itu, dia tidak berharap sikap keras Chen Feiyu akan menyebabkan dia jatuh sebelum waktunya. Terima kasih, Nona Qin, atas nasihat Anda. Saya punya pemikiran dan rencana saya sendiri. Chen Feiyu tersenyum sopan, tetapi ada jarak yang jelas. Kalau begitu, saya akan mengatakan yang sebenarnya tentang kata-kata Anda kepada kepala suku. Saya harap Anda menjaga diri sendiri. Qin Lingfei menggelengkan kepalanya penuh harap dan pergi bersama Xie Xingjun. Di halaman, hanya tersisa Chen Feiyu dan Du Ronggui. Bukan rahasia lagi kalau Grandmaster Chen begitu kuat. Pertama, dia mengalahkan upaya bersama Kapten Liu dan Xie Xingjun, dan menjadikan Kapten Liu sebagai wakilmu. Lalu dia dengan keras kepala menolak undangan militer. Cek, kamu adalah pria yang berdiri tegak, adil seperti guru besar Chen. Du Ronggui mengacungkan jempol, dengan tulus mengaguminya. Hadiah, Chen Feiyu tersenyum sopan. Dapat dilihat bahwa kesan Du Ronggui terhadap Chen Feiyu menjadi semakin baik, dan dia tersenyum dan berkata, mereka mengatakan bahwa anggur yang baik cocok untuk pahlawan. Tuan Chen adalah pahlawan dunia. Lao Du mengundang Anda untuk minum dengan Ergo Tou, apakah kamu ingin pergi? Tidak, aku punya pengaturan lain nanti, Chen Feiyu menolak. Du Ronggui merasa kasihan beberapa saat. Tapi Chen Feiyu merenung sedikit dan tiba-tiba berkata, Direktur Du, bisakah Anda membantu saya? Anggap saja aku berhutang budi padamu. Bab 352, saya ingin memulai sebuah perusahaan. Mata Du Ronggui berbinar, dia menepuk pahanya, dan berkata, tidak ada yang namanya bersikap tidak baik. Grandmaster Chen sangat memperhatikan orang lain. Mengatakan ini berarti melenyapkan saya, Du Tua. Jika Anda membutuhkan saya, Du Tua, tanyakan saja pada Grandmaster Chen. Saya tidak akan pernah mengatakan apapun. Chen Feiyu memiliki kesan yang luar biasa terhadap Du Ronggui dan membisikkan beberapa kata di telinga Du Ronggui.
Kilatan cahaya melintas di mata Durunggui, dia menepuk dadanya dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Grandmaster Chen, serahkan saja masalah ini padaku." "Terima kasih banyak, Direktur Du," Chen Feiyu mengucapkan terima kasih lalu pergi. Mengendarai Bentley, Chen Feiyu langsung menuju gedung perdagangan Mingji. Ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Han Muking. Penjaga keamanan di pintu telah bertemu Chen Feiyu dan mengetahui bahwa Chen Feiyu adalah pacar Presiden Han Muking. Chen Feiyu lah yang menggunakan metode yang kuat untuk memecat semua orang dari faksi Li Jiangwo, mengejutkan seluruh kawasan bisnis kota Mingji. Sekarang melihat Chen Feiyu masuk, penjaga keamanan tampak hormat dan tidak berani mengambil nafas karena takut menyinggung dewa jahat ini. Chen Feiyu berjalan langsung ke kantor Presiden, dan ketika dia sampai di pintu, dia bertemu Liu Qinqin, sekretaris Presiden. Liu Qinqin mengenakan kacamata berbingkai emas dan setelan profesional berwarna putih. Dia tampak berpengetahuan luas dan anggun. Penampilan dan temperamennya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia memegang setumpuk dokumen dan hendak membawanya ke Presiden Han untuk disetujui. Ketika dia melihat Chen Feiyu, dia tampak terkejut dan hendak menyapa Chen Feiyu. Set. Chen Feiyu segera membuat isyarat diam dan menunjuk ke kantor Presiden, bermaksud untuk mengejutkan Han Muking. Liu Qinqin mengerti, tersenyum dan menyapa, berbalik dengan sadar, merasa iri di dalam hatinya. Chen Feiyu membuka pintu dan masuk. Di kantor yang luas dan terang, Han Muking sedang duduk sendirian di belakang mejanya, mengoreksi dokumen. Mendengar suara pintu dibuka, dia mengira Liu Qinqin yang telah tiba. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata dengan dingin, "Qinqin, Anda tinggal meletakkan dokumen itu di atas meja, saya akan melihatnya sendiri nanti." Chen Feiyu tidak mengatakan apa-apa, berjalan langsung ke seberang Han Muking dan duduk. Hah! Seolah merasa aneh, Han Muking mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat pria yang selama ini dia impikan dan impikan tepat di depannya. Ekspresi wajahnya tiba-tiba bercampur dengan keterkejutan. Dia berdiri, berjalan berkeliling meja, dan datang ke meja dengan penuh semangat dan berkata dengan gembira, "Feiyu, kenapa kamu ada di sini?" "Tentu saja aku merindukan bayiku Qingqing." Chen Feiyu tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang pinggang Han Muking, memeluknya dan duduk di pangkuannya, mencium pipi putihnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Bayi Qingqing adalah menjadi semakin cantik. Aku benci itu. Kamu memanfaatkan orang lain ketika kamu muncul." Han Muking berbaring di pelukan Chen Feiyu, matanya meledak karena tawa. Dia mengenakan setelan rok hitam, kakinya yang halus dibalut sepatu hak tinggi hitam, dan dia memakai riasan tipis yang halus. Dia memang lebih halus dari sekuntum bunga. Han Muking juga sudah berhari-hari tidak bertemu Chen Feiyu dan sangat merindukannya. Begitu mereka bertemu, dia melupakan semua pekerjaan dan memeluk Chen Feiyu, menikmati pembicaraan cinta yang tiada akhir. Setelah beberapa saat, Chen Feiyu merenung sedikit dan berkata dengan serius, "Muking, saya ingin membuka perusahaan farmasi, bagaimana menurut Anda?" Han Muking terkejut dan bertanya, "Feiyu, kenapa kamu tiba-tiba mendapat ide seperti itu?" Seorang pria harus memiliki karirnya sendiri, jika tidak, bagaimana dia bisa mendukungmu di masa depan? Kata Chen Feiyu setengah bercanda. Bab 353, ambil inisiatif. Han Muking memutar matanya ke arahnya, tetapi ketika tiba waktunya untuk bekerja, ekspresi Han Muking menjadi lebih formal. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, duduk kembali di kursinya, dan berkata sambil merenung, "Apakah itu di rumah atau di luar negeri, bisnis farmasi selalu sangat menguntungkan, walaupun kualitas obatnya kurang bagus. Selama kita menjalin hubungan dan memberikan potongan harga kepada rumah sakit, kita tidak akan khawatir dengan penjualan dan keuntungan. Namun berdasarkan pemahaman saya dari Feiyu, Anda pasti tidak suka terlibat dalam bisnis penipuan dan penculikan semacam ini." Chen Feiyu yang tian terkekeh dan berkata, "Mereka yang mengenalku adalah Muking Ye." "Kamu benar. Aku, Chen Feiyu, bahkan tidak mau repot-repot melakukan penipuan keji semacam itu. Saya suka Feiyu seperti ini, yang lurus dan lurus sepanjang hidupnya." Han Muking memiliki ekspresi kekaguman di matanya dan terus tersenyum. "Jika Anda ingin berbisnis secara terbuka, Anda harus mengandalkan kemanjuran obat untuk menang. Yang paling sulit adalah penelitian, pengembangan, dan promosi obat. Tapi Feiyu adalah dokter ajaib, yang sangat sulit bagi orang lain, tapi bagi Feiyu, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Saya pikir juga begitu, itu sebabnya saya berencana untuk melakukan bisnis farmasi."
Lagi pula, bagi saya, ini adalah bidang yang paling saya kenal dan kuasai. Chen Feiyu mengambil pena dari tangan Han Muking dan menulis beberapa kata-kata di atas kertas. Zhang Yaofang berkata dengan percaya diri, ini adalah beberapa resep yang telah lama hilang dan sangat efektif dalam mengobati asam urat, radang sendi, dan penyakit lainnya. Feiyu, apa yang kamu lakukan? Han Muking sedikit aneh dan tidak mengerti mengapa Chen Feiyu memberinya resep. Chen Feiyu melanjutkan, Anda mengambil resep ini terlebih dahulu, dan saya akan menyerahkan tanggung jawab penuh kepada Anda atas pendirian perusahaan farmasi. Dalam beberapa hari, saya akan pergi ke ibu kota provinsi secara langsung untuk menyelesaikan beberapa hal yang seharusnya diselesaikan sejak lama. Setelah selesai berbicara, cahaya terang melintas di mata Chen Feiyu. Mengenai urusan keluarga Zhao dan keluarga Fang di ibu kota provinsi, jika tidak diselesaikan tepat waktu, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah bagi dirinya dan wanita di sekitarnya. Daripada menunggu krisis datang, lebih baik ambil inisiatif dan hentikan sejak awal. Ini juga merupakan kode etik Chen Feiyu. Oke, jangan khawatir, saya pasti akan menangani masalah ini untuk Anda. Setelah Anda kembali dari ibu kota provinsi, saya akan memberi Anda sebuah perusahaan farmasi besar. Ini adalah janji saya kepada Anda, Han Muking. Meskipun Han Muking tidak tahu mengapa Chen Feiyu pergi ke ibu kota provinsi, tetapi melihat ekspresi Chen Feiyu, dia tahu bahwa masalahnya pasti sulit, jadi dia tidak ingin Chen Feiyu khawatir. Chen Feiyu mengangkat bibirnya dengan senyuman hangat, mengulurkan tangannya, dengan lembut mencubit hidung halus Han Muking, dan berkata sambil tersenyum, saya yakin jika saya menyerahkannya kepada Anda. Ketika perusahaan secara resmi diluncurkan, Anda akan menjadi CEO dan istri bos. Benarkah, Feiyu benar-benar meminta seseorang untuk menjadi CEO? Mata Han Muking bersinar terang, dia berdiri atas inisiatifnya sendiri, memberi ciuman besar pada Chen Feiyu, dan berkata dengan suara lelah, oke, saya pribadi akan melakukannya urus masalah ini. Saya akan menanganinya. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, saya akan mengundurkan diri dari gedung komersial Minji dan bekerja untuk Feiyu dengan sepenuh hati. Jika waktunya tiba, saya akan mendedikasikan semua yang saya miliki untuk Anda. Chen Feiyu tahu bahwa Han Muking jatuh cinta padanya dan sangat tersentuh. Dia kemudian mentransfer 300 juta koin huaxia lagi ke Han Muking, memungkinkan Han Muking memilih alamat perusahaan, membuka pabrik farmasi, merekrut talenta, menjalin hubungan antar atasan dan bawahannya, dan menggunakannya sebagai modal terdaftar perusahaan, Dell. Setelah menunggu, Chen Feiyu hendak pergi karena Han Muking masih harus bekerja. Tiba-tiba, Han Muking sepertinya teringat sesuatu, dan tersenyum main-main, Feiyu, Zhou Ruoihua yang kamu atur untuk masuk cukup cantik, dengan sepasang mata menawan yang begitu menawan bahkan aku pun terharu saat melihatnya. Kenapa, kincing kecilku cemburu? Chen Feiyu berpura-pura menjadi jahat dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk punggung Han Muking dengan ringan, membuat suara pop. Ya. Han Muking berseru, dan kemudian, pipinya semerah api, alisnya penuh kasih sayang, dan matanya meneteskan air, dan dia berkata dengan suara lelah, Feiyu. Bab 354, Api Chen Feiyu. Chen Feiyu merasakan api membubung di perut bagian bawahnya. Dia takut sesuatu akan terjadi jika dia tinggal lebih lama lagi. Dia mencium bibir Han Muking dengan menyakitkan dan keluar. Begitu dia keluar, dia bertemu Liu Qinqin. Wajah Liu Qinqin memerah, dan dia tampak sedikit bingung. Dia berkata dengan gugup, Chen. Tuan Chen, apakah Anda sudah selesai mendiskusikan bisnis dengan Tuan Han? Tak perlu dikatakan lagi, Liu Qinqin pasti sedang menguping di luar. Tentu saja, Chen Feiyu juga tidak mengenalnya, jadi dia bertanya, di mana kantor manajer pemasaran baru Zhou Ruoihua? Manajer Zhou, kantornya lurus ke depan lalu belok kiri. Wajah Liu Qinqin memerah dan jantungnya berdebar kencang. Chen Feiyu mengangguk, langsung menuju keluar kantor Zhou Ruoihua, dan hendak masuk. Tiba-tiba, seorang pria tampan dan dewasa, memegang sekuntum mawar di tangannya, juga berjalan keluar kantor Zhou Ruoihua. Dia menatap Chen Feiyu dengan santai, tetapi tidak menganggapnya serius dan bersikap merendahkan. Dia bertanya dengan tenang, apakah manajer Zhou ada di dalam? Siapa kamu? Chen Feiyu bertanya dengan cemberut. Melihat pihak lain, jelas bahwa dia ada di sini untuk menyudutkannya. Tentu saja, Chen Feiyu yakin Zhou Ruoihua tidak akan pernah berani mengkhianatinya.
Pria dewasa itu menatap Chen Feiyu dengan heran, memandangnya dari atas ke bawah, dan berkata, kamu baru di sini kan? Kamu tidak kenal saya. Saya Wan Xingxing, manajer lead bank perusahaan. Anda harus menelepon dengan hormat saya, manajer Wan. Oke, saya ada urusan pribadi dengan manajer Zhou sekarang, silakan kembali lagi nanti. Wan Xingxing mengira Chen Feiyu adalah karyawan biasa di sini dan tidak mengambil hati Chen Feiyu sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia mengetuk pintu dan masuk. Chen Feiyu terkekeh dan mengikuti di belakang. Zhou Ruoihua adalah satu-satunya orang di kantor, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, dia menjadi lebih dewasa dan menawan. Chen Feiyu mengangguk, bahkan dia sedikit terharu, apalagi orang biasa seperti Wan Xingxing. Zhou Ruoihua sedang mengerjakan komputer ketika dia melihat seseorang masuk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Wan Xingxing, tetapi dia tidak melihat Chen Feiyu di belakang Wan Xingxing. Dia mengerutkan kening, dengan rasa jijik terpancar di matanya, dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Wan Xingxing, dan mengejek dengan dingin, manajer Wan, mengapa kamu ada di sini lagi? Apakah Departemen Penelitian dan Pengembanganmu begitu menganggur? Percaya atau tidak, aku akan kuberitahu Tuan Han. Minta dia untuk menugaskan lebih banyak tugas ke Departemen Penelitian dan Pengembanganmu. Wan Xingxing tertawa dan berjalan ke arah Zhou Ruoihua, menyerahkan mawar di tangannya, memasang ekspresi lembut, dan berkata, Ruoihua, bukankah aku sedang istirahat dari jadwal sibukku dan datang menemuimu? Zhou Ruoihua memandangi mawar itu dengan ringan, mendengus dingin, tidak menerimanya, dan berkata dari jarak ribuan mil, manajer Wan, sekarang waktunya kerja. Saya harap Anda dapat menghargai diri sendiri, Anda dapat pergi, jika tidak, saya benar-benar pergi aku mencari Tuan Han. Setelah selesai berbicara, Zhou Ruoihua menghela nafas secara diam-diam dan mendesah dalam hatinya, jika Chen Feiyu bisa memberiku mawar, itu bagus. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah pecinta bawah tanah. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk meminta Chen Feiyu memberinya bunga? Mata Wan Xingxing tiba-tiba berbinar. Dia mengira Zhou Ruoihua tertawa karena dia. Tiba-tiba dia merasa harapannya jauh lebih tinggi. Dia meletakkan mawar di meja Zhou Ruoihua dan berkata sambil tersenyum, Ruoihua, setelah pulang kerja di malam hari, ayo pergi bersama dan kita makan. Saya tahu ada restoran barat baru di pusat kota, masakan Prancis rasanya sangat otentik, apakah Anda ingin pergi dan mencobanya bersama? Zhou Ruoihua hanya bisa mengerutkan kening, untuk pertama kalinya bertanya-tanya mengapa Wan Xingxing begitu tidak tahu malu. Tiba-tiba hatiku dipenuhi rasa jijik. Saudaraku, apakah kamu tidak mendengar dia menyuruhmu pergi? Tiba-tiba, suara malas Chen Feiyu terdengar dari belakang Wan Xingxing. Bagaimana mungkin Zhou Ruoihua tidak mendengar suara Chen Feiyu? Dia tertegun sejenak, kemudian dia dipenuhi dengan keterkejutan dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Wan Xingxing mengerutkan kening, lalu menyadari kehadiran Chen Feiyu, dan berkata dengan dingin, siapa yang memintamu masuk? Cepat keluar. Jika kamu berani menyinggung perasaanku, apakah kamu yakin aku akan mengusirmu? Zhou Ruoihua tiba-tiba tertawa, seolah dia baru saja mendengar lelucon terbesar. Tembak Chen Feiyu. Hanya mengandalkan Wan Xingxing. Apakah dia layak? Bab 355, Modal Percaya Diri Chen Feiyu. Gedung Perdagangan Mingji, di kantor manajer pemasaran. Apakah kamu yakin bisa mengeluarkanku dari gedung perdagangan Mingji? Chen Feiyu menunjukkan senyum lucu di bibirnya. Wan Xingxing tersenyum menghina dan berkata, tentu saja, saya, Wan Xingxing, adalah lulusan Universitas Harvard di Amerika Serikat. Saya memiliki pengalaman bekerja di perusahaan besar di Amerika Serikat dan Yanjing serta wilayah lain. Kinerja saya selalu di antara yang terbaik. Itu sebabnya perusahaan mempekerjakan saya dengan banyak uang. Datang ke sini sebagai Direktur Litbang Gedung Perdagangan Mingji, saya bisa mengeluarkan Anda dari sini kapan saja, di mana saja jika saya mau. Mendengar kata-kata Wan Xingxing yang tidak tahu malu, Zhou Ruoihua tiba-tiba mengeluarkan puff dan tertawa terbahak-bahak, menunjukkan bahwa seseorang lebih lembut daripada sekuntum bunga. Mata Wan Xingxing berbinar lagi. Sejak dia melihat Zhou Ruoihua beberapa hari yang lalu, dia melancarkan serangan pengejaran yang gila-gilaan. Tapi kapan dia pernah melihat Zhou Ruoihua dengan senyuman yang begitu menawan? Saya hampir langsung terpesona.
Dia pikir itu adalah penampilannya yang luar biasa, yang membuat Zhou Ruoihua merasa nyaman dengannya. Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih arogan ketika menghadapi Chen Feiyu, dan mencibir, saya akan memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya, segera pergi dari sini, jika tidak, konsekuensinya tidak akan seperti yang Anda bisa. Itu dapat ditanggung. Idiot, bagaimana Han Muking bisa mempekerjakan orang seperti itu? Chen Feiyu menggelengkan kepalanya diam-diam dan berbisik pada dirinya sendiri. Wan Xingxing tidak mendengar kata-kata Chen Feiyu dan berpikir bahwa Chen Feiyu telah menyerah. Dia tersenyum bangga dan berkata, saya akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, kamu dapat mengemasi barang-barangmu dan mulai mencari yang baru pekerjaan. Ketidaktahuan, Chen Feiyu tersenyum menghina. Wah, apa katamu? Wan Xingxing tertegun sejenak, lalu menjadi geram. Aku bilang kamu idiot, Chen Feiyu mencibir dan berkata, mulai sekarang, kamu bisa meninggalkan gedung perdagangan Mingji selamanya. Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih kerah belakang Wan Xingxing seperti ayam, mengangkatnya, dan berjalan keluar pintu. Wan Xingxing merasa seluruh tubuhnya lembut dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia berpikir bahwa Chen Feiyu memiliki keterampilan jahat. Dalam kepanikan, dia hanya bisa mengancamnya, dengan kejam, nak, letakkan aku segera turun. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, aku akan pergi ke Presiden Han dan ajukan keluhan terhadapmu. Ekspresi penghinaan di wajah Chen Feiyu menjadi lebih jelas, dan dia melemparkannya keluar pintu dan berguling beberapa kali di koridor. Hal ini segera menarik perhatian banyak karyawan di koridor, dan mereka semua berseru. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah Chen Feiyu, mereka semua ingat Chen Feiyu adalah pacar Han Muking, dia langsung terdiam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Kamu berani bersikap sombong, oke, saya akan pergi mencari Presiden Han Muking dan melihat apakah dia akan memecatmu. Wan Xingxing jatuh ke tanah karena malu, sambil menunjuk ke arah Chen Feiyu, dengan ekspresi marah. Ingat, beritahu Tuan Han bahwa nama saya Chen Feiyu. Chen Feiyu tampak menghina, berbalik dan menutup pintu dengan bunyi pop. Setiap orang yang mengenal Chen Feiyu tahu bahwa Wan Xingxing akan menderita jika dia menempel pada pelat besi, dan mereka semua menunjukkan ekspresi sombong. Tunggu aku. Wan Xingxing mendengus keras, bangkit dari tanah, dan berjalan dengan marah menuju kantor Han Muking. Banyak karyawan di sekitarnya menggelengkan kepala secara diam-diam. Wan Xingxing menemui Presiden Han untuk mengadu kepada Chen Feiyu. Bukankah itu anak laki-laki yang berulang tahun yang gantung diri karena tidak ingin hidup terlalu lama? Di kantor manajer pemasaran, hanya tersisa Chen Feiyu dan Zhou Ruoihua. Begitu Chen Feiyu menutup pintu, Zhou Ruoihua segera berdiri, gugup dan gelisah, dan dengan cepat menjelaskan, Feiyu, kamu. Jangan salah paham, meskipun Wan Xingxing datang mengejarku, aku tidak pernah memberinya kebaikan sesuatu. Zhou Ruoihua sangat gugup, dia tahu betul bahwa begitu dia lulus SMA, dia akan bisa terbang ke angkasa dan bekerja sebagai manajer pemasaran di gedung komersial Mingji. Semua ini diberikan oleh Chen Feiyu. Chen Feiyu bisa membuat dirinya masuk surga hanya dengan satu pikiran, dan dia juga bisa mengirim dirinya ke neraka hanya dengan satu pikiran. Chen Feiyu tertawa kecil, dengan tatapan ambigu di matanya. Dia mendatangi Zhou Ruoihua, mengulurkan jari telunjuknya, dengan lembut menyentuh bibir merah Zhou Ruoihua, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kesetiaan adalah hanya karena beban pengkhianatan saja tidak cukup. Saya yakin Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengkhianati saya. Chen Feiyu sangat percaya diri, dan dia juga memiliki modal untuk percaya diri. Feiyu, tidak peduli beratnya cukup atau tidak, Ruoihua tidak akan pernah mengkhianatimu. Ruoihua akan selalu menjadi wanitamu. Zhou Ruoihua menggelengkan kepalanya dan berkata sambil melamun. Wajah cantiknya memerah, dan secara tidak sengaja, dia menjulurkan lidah ungunya dan berinisiatif menjilat jari Chen Feiyu. Bab 356 menurutku pengusiran adalah ide yang bagus, bagaimana menurutmu? Senyuman di bibir Chen Feiyu semakin lebar, dia menarik kembali tangannya, dengan lembut mengangkat dagunya, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, saya harap kamu selalu mengingat kalimat ini. Zhou Ruoihua tiba-tiba memiliki mata berair, menawan dan penuh kasih sayang,
memunculkan senyuman menggoda, menjulurkan lidah dan menjilat bibir bawahnya, dengan berani berkata dengan wajah memerah, Feiyu, malam ini. Aku punya waktu malam ini. Kalimat ini sudah merupakan petunjuk langsung. Chen Feiyu hendak menjawab ketika tiba-tiba, suara sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa terdengar dari koridor luar. Seseorang datang. Chen Feiyu segera melepaskan Zhou Ruoyhua. Zhou Ruoyhua menghela nafas diam-diam, merasa kecewa. Di koridor, Wan Xingxing mengikuti Liu Qinqin dan berjalan langsung ke kantor Zhou Ruoyhua. Ternyata ketika Wan Xingxing datang ke kantor Han Muqing, dia tidak menyebut nama Chen Feiyu, dia hanya mengatakan bahwa dia pergi ke Zhou Ruoyhua untuk membicarakan masalah pekerjaan, namun dia dipukuli oleh pegawai biasa. Meskipun Han Muqing bertanya-tanya mengapa seorang karyawan biasa berani menyerang Wan Xingxing, dia tidak terlalu memikirkannya dan meminta Liu Qinqin untuk mengikutinya ke kantor Zhou Ruoyhua untuk melihat apa yang terjadi. Sekretaris Liu, karyawan baru ini sangat keji. Dia tidak memiliki kualitas sama sekali. Dia harus dihukum berat. Dia tidak hanya harus dipecat, tetapi dia juga harus memanggil polisi dan menuduhnya melakukan cedera yang disengaja. Wan Xingxing sangat marah. Liu Qinqin tidak berkomitmen dan terus mengawasinya. Dia tahu bahwa Chen Feiyu telah mengatur agar Zhou Ruoyhua masuk, dan dia juga tahu bahwa Chen Feiyu baru saja pergi ke kantor Zhou Ruoyhua. Mungkinkah orang yang memukuli Wan Xingxing adalah Tuan Chen Feiyu? Ini sejalan dengan perilaku Tuan Chen. Semakin Liu Qinqin memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Tanpa sadar, dia mempercepat langkahnya dan mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari Wan Xingxing. Ekspresinya menjadi lebih dingin. Meskipun dia hanya seorang sekretaris, semua orang di gedung perdagangan Mingji tahu bahwa Liu Qinqin adalah orang kepercayaan Presiden Han yang sebenarnya. Meskipun Wan Xingxing adalah direktur Litbang, dia harus menghormati Liu Qinqin. Wan Xingxing sangat menyadari ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Liu Qinqin, tapi tidak terlalu memikirkannya. Sesampainya di depan pintu kantor Zhou Ruoyhua, Liu Qinqin menarik napas dalam-dalam, membuka pintu dan masuk. Dia tiba-tiba terkejut, menunjukkan ekspresi keheranan, dan berduka atas Wan Xingxing. Di kantor, mereka adalah Chen Feiyu dan Zhou Ruoyhua. Zhou Ruoyhua telah duduk di belakang meja lagi, tanpa sedikit pun pesona di ekspresinya. Sekretaris Liu, dialah yang memukul orang terlebih dahulu. Dia benar-benar keji dan tidak memiliki kualitas sama sekali. Membiarkan cacing seperti itu tinggal di perusahaan hanyalah kambing hitam bagi perusahaan. Dia harus dihukum berat untuk menakut-nakuti monyet. Wan Xingxing segera melompat keluar, menunjuk ke arah Chen Feiyu dan berkata dengan keras. Di saat yang sama, dia terlihat bangga dan berpikir dengan nada mencemooh, kamu berani melawanku. Bagaimana kamu, seorang karyawan kecil di gedung perdagangan Mingji ini, bisa mengalahkanku? Liu Qinqin membenci Wan Xingxing di dalam hatinya, dan berkata dengan hormat kepada Chen Feiyu, apakah kamu benar-benar memukulnya? Tentu saja, katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapinya. Chen Feiyu tampak lucu. Tidak perlu memikirkannya. Pecat dia dulu, lalu panggil polisi. Beri dia pelajaran yang baik dan beritahu dia bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu dia sakiti. Wan Xingxing segera berkata dengan penuh semangat, sudah menunggu untuk lihat penampilan Chen Feiyu yang kempes. Bodoh. Zhou Ruoyhua merasa terhina dan menunggu untuk melihat pertunjukan bagus Wan Xingxing. Liu Qinqin memutar matanya, tersenyum cerah pada Chen Feiyu, dan berkata, saya pikir pengusiran adalah pilihan yang baik, bagaimana menurut Anda? Ya, kamu harus mengundurkan diri. Wan Xingxing sangat gembira dan tidak menyadari bahwa Liu Qinqin memanggil Chen Feiyu dengan sebutan, kamu. Bagus. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangguk sambil tersenyum. Wan Xingxing tercengang, tidak pernah menyangka Chen Feiyu bisa begitu mudah diajak bicara. Tapi tidak apa-apa. Tampaknya Zhou Ruoyhua dan Chen Feiyu memiliki hubungan yang ambigu. Jika Chen Feiyu dikeluarkan, peluang saya untuk mengejar Zhou Ruoyhua pasti akan jauh lebih besar. Wan Xingxing berpikir dengan bangga. Liu Qinqin menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan serius, Wan Xingxing membuat pernyataan kasar dan menyinggung konsultan Chen. Atas nama Presiden Han, saya mengumumkan bahwa Wan Xingxing akan langsung dipecat dan tidak lagi memegang posisi Direktur Litbang. Saya yakin Presiden Han juga akan mendukung keputusan saya. Bab 357, satu orang dan satu pedang, tak kenal takut.
Begitu kata-kata ini keluar, Wan Xingxing tertegun dan berkata dengan kaget, Liu. Sekretaris Liu, Anda tidak salah, yang memukul saya adalah Chen Feiyu, bagaimana Anda bisa memecat saya? Apakah Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Liu Qinqin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Tuan Chen adalah konsultan presiden yang disewa khusus oleh perusahaan, dan dia juga tamu terhormat Tuan Xie Anxiang. Bahkan Presiden Han pun adalah sangat tertarik dengan konsultan Chen. Dengan penuh hormat, apakah menurut Anda hebat karena Anda adalah Direktur R&D? Selain itu, tidak lama setelah Anda datang ke sini, Anda berhubungan dengan beberapa karyawan dan merusak reputasi perusahaan. Apakah menurut Anda Presiden Han dan aku tidak mengetahuinya? Pada akhirnya, nada suara Liu Qinqin menjadi semakin galak. Chen Feiyu adalah konsultan CEO perusahaan. Atau dia tamu terhormat keluarga Xie. Wajah Wan Xingxing tiba-tiba menjadi pucat, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Karena dia bekerja di gedung perdagangan Mingji, dia tentu tahu bahwa orang di belakang panggung terbesar gedung perdagangan Mingji adalah keluarga Big Mac Xie. Chen Feiyu adalah tamu terhormat keluarga Xie, bukankah itu berarti dia bisa menghancurkan dirinya sendiri sampai mati hanya dengan satu jari kelingking? Aku sebenarnya melawan Chen Feiyu demi seorang wanita. Ketika Wan Xingxing memikirkan hal ini, dia bahkan ingin mati, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Tuan Chen, apakah Anda puas dengan metode penanganan ini? Liu Qinqin berkata dengan hormat. Setelah melihat Chen Feiyu mengangguk sedikit, Liu Qinqin menghela nafas lega, lalu memanggil penjaga keamanan dan menyeret Wan Xingxing keluar seperti anjing mati. Liu Qinqin tidak terlibat dalam hubungan antara Chen Feiyu dan Zhou Ruihua, dia tahu identitasnya dengan sangat baik dan tidak baik mengetahui terlalu banyak tentang beberapa hal. Segera, Chen Feiyu pergi, dan menghabiskan beberapa hari berikutnya menemani Su Yingsui, Liu Shengnan, Xie Xingxuan dan wanita lain untuk menghibur mereka dalam mabuk cinta. 3 hari kemudian, Chen Feiyu berangkat dan menuju ke ibu kota provinsi sendirian. 1 orang dan 1 pedang, tak kenal takut. Sekitar pukul 10, di jalan raya menuju ibu kota provinsi, seorang pemuda berkemeja putih, berkacamata, bersila, sedang duduk santai di dalam mobil dengan mata tertutup sambil bermeditasi. Ya, dia adalah Chen Feiyu. Chen Feiyu merasa itu terlalu mencolok, jadi dia tidak mengendarai Bentley-nya, melainkan datang ke terminal bus kota Mingji dan naik bus jarak jauh ke ibu kota provinsi. Dia pergi ke ibu kota provinsi sendirian kali ini untuk 2 tujuan utama. Pertama-tama, Zhao Yuran, Tu Yanbai, Qiu Jianxing dan lainnya semuanya mati di tangan Chen Feiyu. Meskipun tidak ada pergerakan dari keluarga Zhao akhir-akhir ini, Chen Feiyu tidak percaya bahwa keluarga Zhao benar-benar dapat menahan mereka. Kemarahan dalam menghadapi pertikaian berdarah seperti itu. Bahkan, dengan kata lain, karena sudah lama tidak ada pergerakan dari keluarga Zhao, pasti ada semacam konspirasi yang terjadi di balik layar, seperti seekor harimau yang bersembunyi di kegelapan dan bersiap untuk berburu. Ia diam, begitu ia mulai beraksi, ia akan bergemuruh. Bahkan jika Chen Feiyu tidak takut, dia jelas merupakan ancaman besar bagi wanita di sekitarnya. Oleh karena itu, tujuan pertama Chen Feiyu adalah menyelesaikan masalah keluarga Zhao secara menyeluruh. Meskipun tidak dapat diselesaikan, dia tetap dapat membawa perang ke ibu kota provinsi agar tidak merugikan wanitanya. Tujuan kedua adalah pergi ke paviliun harta karun keluarga Fang sesuai dengan taruhan untuk mengetahui apakah ada kuali untuk memurnikan obat atau bahan surgawi lainnya dan harta duniawi. Tentu saja, Chen Feiyu tahu betul bahwa sebagai keluarga seni bela diri yang tertutup dengan warisan berusia seabad, keluarga Fang tidak akan pernah dengan patuh mengikuti taruhan dan membiarkan diri mereka mengambil apapun yang mereka inginkan. Perjalanan ini pasti akan menimbulkan konflik terus-menerus. Namun, meski menghadapi keluarga berusia seabad, Chen Feiyu tetap tidak takut. Tidak ada yang bisa berhutang budi padaku pada Chen Feiyu. Chen Feiyu menutup matanya sedikit dan memunculkan senyuman percaya diri di sudut mulutnya. Tiba-tiba, suara yang menyenangkan dan meminta maaf datang dari samping, teman sekelas ini, bisakah Anda membantu saya dan memberi hormat? Chen Feiyu membuka matanya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Saya melihat seorang gadis yang sangat cantik berdiri di depan saya, dia tinggi, mengenakan gaun biru langit, dengan kulit putih, fitur wajah halus, sedikit keringat di pipinya, dan rambut di pelipisnya menempel di pipinya. Dia tampak menawan, dengan sepasang mata berair. Mata besar menatap Chen Feiyu penuh harap.
Bab 358, kamu tidak pernah pergi ke sekolah, kan? Dia membawa koper besar berwarna merah di tangan kanannya, diikuti oleh seorang pria muda dengan penampilan halus dan sosok kurus. Pemuda itu tampak malu. Dia mungkin adalah teman gadis itu, tetapi dia relatif kurus dan tidak bisa mengangkat barang bawaannya. Siang, jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan memberikannya untukmu, kata pemuda itu buru-buru, mungkin seorang pria yang merasa sedikit malu karena tidak bisa mengangkat kopernya. Liu Yezu, tolong cepat. Pria dewasa bahkan tidak bisa mengangkat koper. Lebih baik jangan terus mempermalukannya. Duan Xiang, seorang gadis cantik, memutar matanya saat mendengar ini dan masih menatap Chen Feiyu dengan penuh harap. Liu Yezu mengejar Duan Xiang dan tidak berani marah kepada Duan Xiang, malah membuat marah Chen Feiyu dan menatap tajam ke arah Chen Feiyu. Oke. Chen Feiyu mengangguk sambil tersenyum, mengabaikan Liu Yezu, dan tidak bangun. Dia mengambil koper itu dengan satu tangan dan melemparkannya ke atas. Di tengah seruan Duan Xiang, koper itu mendarat dengan kuat di rak di atas, tanpa condong ke kedua sisi. Wow! Mata orang-orang di sekitarnya tiba-tiba terbelalak, seolah-olah Chen Feiyu telah menampilkan keahlian uniknya. Banyak orang yang menyayangkan tidak memotret adegan penguasa di antara orang-orang ini dengan ponselnya. Teman sekelas, kamu sangat baik. Apakah kamu sudah berlatih? Duan Xiang menutup mulutnya, matanya penuh kejutan dan rasa ingin tahu. Liu Yezu memelototi Chen Feiyu dengan tajam, merasa bahwa dia bahkan lebih terhina dengan perbandingan Chen Feiyu. Pada saat yang sama, melihat mata Duan Xiang, dia merasakan krisis yang membuatnya semakin tidak senang dengan Chen Feiyu. Ini bukan masalah besar, Chen Feiyu terkekeh, bersandar di kursinya dan menutup matanya untuk beristirahat. Meskipun Duan Xiang sangat cantik dan murni, hal terpenting di sekitar Chen Feiyu adalah wanita cantik, jadi dia tidak terlalu memikirkan Duan Xiang. Namun, Duan Xiang menganggap Chen Feiyu sangat menarik. Dia berinisiatif untuk duduk di sebelah Chen Feiyu dan berkata sambil tersenyum, "Halo teman sekelas, nama saya Duan Xiang. Saya dari kota Anhe. Saya seorang siswa sekolah menengah yang baru saja lulus selama liburan musim panas. Kali ini saya akan pergi ke ibu kota provinsi terlebih dahulu. Dilaporkan oleh Universitas Perdagangan Qinghu. Bagaimana dengan Anda?" Kota Qinghu adalah nama tempat ibu kota provinsi. Tiba-tiba, hidung Chen Feiyu mencium aroma anggrek yang harum dan anggun. Dia tahu itu adalah wewangian tubuh Duan Xiang, jadi dia tersenyum ringan dan berkata, "Nama saya Chen Feiyu. Melihat betapa mudanya kamu, kita seharusnya seumuran. Apakah kamu juga bersekolah di ibu kota provinsi?" "Tidak, saya akan ke ibu kota provinsi untuk menangani beberapa masalah pribadi." Reaksi Chen Feiyu sangat membosankan. Ketertarikan Duan Xiang tetap tidak berkurang dan ingin terus berbicara dengan Chen Feiyu. Tiba-tiba, Liu Yezu mengerutkan kening, merasakan krisis di hatinya, dan dengan cepat berkata, "Chen Feiyu, melihat kamu masih sangat muda, kamu juga harus bersekolah, kan?" "Saya tidak pernah pergi ke sekolah," kata Chen Feiyu dengan tenang. Oh, ternyata dia tidak pernah bersekolah. Liu Yezu mengeluarkan bagian terakhir suaranya, mengangkat senyum menghina di bibirnya, dan berkata dengan senyum puas di dalam hatinya, "Saya pikir Chen Feiyu begitu luar biasa, tapi ternyata dia tidak pernah bersekolah." Pria nekat ini memiliki wajib belajar 9 tahun akhir-akhir ini. Dia tidak pernah bersekolah. Ini hanya menunjukkan bahwa keluarganya tidak menghargai pendidikan dan latar belakang, keluarganya tidak baik. Xiang tidak akan pernah menyukai orang seperti itu. Sayang sekali. Duan Xiang tampak menyesal dan terhibur, "Tidak apa-apa. Meskipun kamu belum bersekolah, masyarakat ini penuh dengan peluang. Selama kamu bekerja keras, kamu masih bisa maju." Meskipun Duan Xiang menghibur Chen Feiyu, terlihat jelas bahwa setelah mendengar bahwa Chen Feiyu tidak pernah bersekolah, sikapnya menjadi jauh lebih jauh dari sebelumnya. Faktanya, Anda tidak bisa menyalahkan Duan Xiang karena bersikap vulgar. Dalam masyarakat yang sangat kompetitif saat ini, meskipun ijazah bukanlah segalanya, namun memiliki ijazah dan kualifikasi akademik yang baik, setidaknya pada tahap awal, dapat membuat Anda selangkah lebih tinggi dari Anda. Teman sebaya. Oh, sayang sekali. Chen Feiyu sangat tampan dan baik hati, tapi dia tidak pernah bersekolah. Duan Xiang merasa kasihan di dalam hatinya, meskipun dia memiliki temperamen yang anggun, dia juga seorang yang mulia hatinya dan tidak mau berbicara dengan orang yang buta huruf seperti Chen Feiyu.
Chen Feiyu mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali. Ia dibesarkan di pegunungan, berlatih seni bela diri dan belajar kedokteran dengan gurunya. Meskipun ia tidak pernah bersekolah, hal-hal yang ia pelajari di pegunungan 100 kali lebih maju dari pada apa yang diajarkan di kelas sekolah. Bab 359, Perampokan Bas. Levelnya berbeda, dan Chen Feiyu juga perlu menjelaskan padanya. Liu Yezu sangat bangga sehingga dia tidak lagi menganggap Chen Feiyu sebagai lawannya. Lagi pula, dia tidak menganggap serius pria sembrono yang tidak pernah bersekolah dan hanya memiliki kekuatan kasar. Namun, dia tetap senang untuk terus menyerang Chen Feiyu dan membiarkan Chen Feiyu meningkatkan citra tingginya. Siang, pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Qin di ibu kota provinsi? Tiba-tiba, Liu Yezu berkata dengan bangga. Keluarga Qin di ibu kota provinsi. Duan Xiang berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, saya tahu, saya tahu. Dikatakan bahwa keluarga Qin adalah keluarga besar dan keluarga kaya di ibu kota provinsi. Ia terlibat dalam dunia militer, politik, dan bisnis, dan memiliki energi yang besar di ibu kota provinsi. Bahkan di ibu kota provinsi tempat keluarga kaya hidup berdampingan, mereka semua dapat menduduki peringkat tinggi. Yezhou, apakah kamu tiba-tiba menyebut keluarga Qin? Meskipun Duan Xiang dan Liu Yezu adalah teman sekelas SMA, mereka tidak terlalu mengenal Liu Yezu. Liu Yezu tersenyum bangga, menatap Chen Feiyu dengan jijik, dan berkata dengan bangga, Qin Yuanwei, kepala kedua keluarga Qin, adalah sepupu saya. Ketika saya datang ke sini kali ini, ibu saya bahkan secara khusus menyapa dan meminta sepupu saya untuk mengambil lebih peduli padaku. Kalau kita sudah sampai di ibu kota provinsi, berarti kita sudah sampai di wilayah kita sendiri. Maka kamu tinggal mengikutiku saja, dan aku akan membantumu membuka mata dan melihat seperti apa bangsawan kaya raya yang sesungguhnya. Duan Xiang menutup mulutnya dan berseru, dan segera menatap Liu Yezu. Meskipun situasi keuangan keluarganya tidak buruk, itu hanya dari keluarga kaya, bahkan bukan kelas menengah. Sekarang dia mendengar bahwa Liu Yezu memiliki hubungan dengan keluarga Qin di ibu kota provinsi, dia terkejut, seperti yang bisa Anda bayangkan. Liu Yezu bahkan lebih bangga lagi, dia melirik ke arah Chen Feiyu dengan jijik dan mencibir di dalam hatinya, tidak peduli dalam hal pengetahuan atau latar belakang keluarga, kamu bukan tandinganku. Xiang tidak akan menyukaimu. Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah, tapi dia merasa lucu di dalam hatinya. Menurut spekulasi Chen Feiyu, Liu Yezu paling banyak adalah kerabat keluarga Qin yang tidak dapat dihubungi, dan hubungannya sangat jauh. Jika tidak, menurut kekuatan keluarga Qin, Liu Yezu tidak akan memakan waktu lama. Jarak bas ke ibu kota provinsi dengan hati-hati santai. Selain itu, meskipun Liu Yezu dan keluarga Qin sangat dekat, lalu kenapa? Ada proyek 10 miliar lainnya antara Qin Yuanwei dan Chen Feiyu, dan Chen Feiyu adalah dewa kekayaan Qin Yuanwei. Apa arti saudara jauh di hadapan dewa kekayaan? Ketika Liu Yezu melihat Chen Feiyu diam, dia mengira Chen Feiyu telah dibodohi olehnya. Dia merasa lebih bangga dan terus membual kepada Duan Xiang. Duan Xiang terkejut ketika mendengar bahwa dia lebih menghargai Liu Yezu. Tak lama kemudian, bas jarak jauh turun dari jalan tol dan melanjutkan perjalanan menuju ibu kota provinsi melalui jalan raya nasional. Setelah berhenti sebentar di tanda berhenti, muncullah 3 orang pria parubaya dengan punggung dan bahu tebal. Chen Feiyu sangat menyadari bahwa ketiga pria itu memiliki mata yang jahat dan tidak berkata apa-apa. Setelah mereka bangun, mereka melirik ke kiri dan ke kanan dan mengamati situasi di dalam mobil. Terlihat jelas bahwa ketiga pria itu datang dengan niat buruk. Liu Yezu terus membual, sama sekali tidak menyadari krisis yang akan datang, dan Chen Feiyu tidak banyak bicara. Beberapa saat kemudian, bas jarak jauh sampai di tempat yang agak terpencil di sepanjang jalan. Tiba-tiba, seorang lelaki berbadan besar menampakkan tatapan galak, mengeluarkan sebilah belati tajam, tanpa diduga menaruhnya di leher pengemudi, dan berteriak, hentikan mobilnya, jangan bergerak, perampokan. Pada saat yang sama, 2 pria besar yang tersisa segera mengeluarkan pistol mereka, menunjuk ke semua orang dan berteriak, berhenti bicara omong kosong, keluarkan semua barang berharga. Perubahan mendadak ini terjadi, dan semua orang berseru, ekspresi mereka penuh ketakutan, dan mereka menjadi gelisah. Jangan bergerak. Seorang pria berkacamata hendak berlari keluar dari mobil dengan panik. Pria kuat dengan pistol mengayunkannya dengan alat penggaruk telinga yang besar.
Pria yang tertabrak itu sangat kacau hingga jatuh ke tanah dan bahkan miliknya. Gelas jatuh ke tanah. Hancur. Semua orang berteriak kaget, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak berani bergerak. Bab 360, Putus Asa. Ah! Seru Duan Xiang, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Ekspresi Liu Yezu sama pucatnya. Meskipun dia sedang membual, kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Jika saya tidak duduk di kursi, saya akan terjatuh karena kaki lemah. Tunjukkan matamu yang cerah. Ketiga saudara kami tidak akan mempersulitmu. Keluarkan saja semua barang berhargamu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena melakukan kekerasan. Saat seorang pria besar mengatakan ini, dia mengeluarkan tas kain hitam dan mulai mengumpulkan uang. Segera, dia secara bertahap berjalan menuju Chen Feiyu dan Duan Xiang. Qingzu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat lelaki besar itu semakin mendekat, Duan Xiang begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, karena gugup dan takut, ia hanya bisa meminta pertolongan pada lelaki di sekitarnya. Tentu saja, dibandingkan dengan Chen Feiyu, yang tidak memiliki kualifikasi akademis dan tidak terlalu dianggap tinggi, dia masih merasa Liu Yezu dapat diandalkan. Tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa bahkan Liu Yezu pun ketakutan. Tapi di depan gadis yang disukainya, Liu Yezu mempertahankan kejantanannya dan tersenyum enggan, tidak. Tidak apa-apa. Keluarga Qin dan saya adalah saudara, mungkin demi keluarga Qin, kami tidak akan malu. Duan Xiang menghela nafas lega. Itu benar. Kami akan mencapai ibu kota provinsi. Dapat dikatakan bahwa kami telah mencapai 1/3 hektar keluarga Qin. Tidak peduli betapa sombongnya para perampok, mereka tidak akan melakukannya. Berani mempermalukan kerabat keluarga Qin. Liu Yezu berpikir begitu, dan merasa sedikit lebih nyaman. Chen Feiyu mendengar percakapan mereka berdua dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, ketiga orang ini adalah orang-orang yang putus asa, dan mereka mungkin buronan penjahat. Meskipun mereka sekarang berada di Provinsi Changlin, mereka mungkin akan pergi ke provinsi lain besok. Bagaimana mereka bisa menghadapi keluarga Qin? Segera, perampok itu berjalan ke arah Liu Yezu. Dia mengeluarkan sakunya, yang sudah berisi banyak uang tunai dan perhiasan emas dan perak. Dia berkata dengan sopan, cepat dan ambil semua barang berharga. Liu Yezu mengumpulkan keberanian, berdiri dan berkata, apakah Anda tahu siapa saya? Tuan kedua Qin dari keluarga Qin di ibu kota provinsi adalah sepupu saya. Jika Anda berani merampok saya, berhati-hatilah agar keluarga Qin tidak melakukannya. Ini adalah saat yang jarang terjadi ketika Liu Yezu menjadi terkenal. Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, merasa dirinya bersinar terang, dan memiliki senyum bangga di bibirnya. Dia merasa bahwa dia akan bisa menyombongkan diri kepada teman sekamarnya untuk banyak hal. Tahun setelah dia dilaporkan ke sekolah. Tiba-tiba perampok itu tertegun, lalu menjadi geram dan mengutuk tuan kedua Qin dari keluarga Qin di ibu kota provinsi. Sialan, apa-apaan ini, bocah nakal berani mengancamku, bah, kamu benar-benar mencari kematian. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menamparkan wajah Liu Yezu dengan keras. Liu Yezu segera mengerang dan terjatuh di kursinya, pipinya bengkak dan darah mengucur dari hidung dan mulutnya, namun ekspresinya ketakutan dan gemetar. Duan Xiang bahkan berseru, mengetahui bahwa Liu Yezu tidak dapat mengandalkannya, dia segera menatap Chen Feiyu dan melihat lelaki tua Chen Feiyu duduk di sana, merasa kecewa dan menghina. Sial, ambil uangnya, atau aku akan menembakmu. Umpat perampok itu dengan kejam. Liu Yezu patuh seperti seorang cucu, bahkan tidak berani mengambil nafas, dia mengeluarkan dompetnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Perampok itu tertawa keras, dan ketika dia sampai di depan Duan Xiang, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tertawa dan berkata, gadis kecil itu cukup cantik, cek-cek, kenapa kamu tidak bermain-main dengan kakak laki-laki itu? Selama kamu patuh, kakak akan mengembalikan uangmu. Bagaimana dengan kalian berdua? Duan Xiang sangat ketakutan hingga hampir menangis, dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan menatap Liu Yezu untuk meminta bantuan. Liu Yezu meringkuk di sampingnya, memperhatikan tanpa daya, tidak berani bergerak. Duan Xiang merasa putus asa. Melihat perampok itu mengulurkan tangannya yang kasar, dia hendak menyentuh wajah Duan Xiang. Tiba-tiba, sepasang tangan putih dan ramping terulur dari samping dan meraih pergelangan tangan perampok itu. Duan Xiang dan yang lainnya tercengang,
dan melihat ke samping pada saat yang sama. Mereka melihat Chen Feiyu duduk di kursinya, tetapi memegang pergelangan tangan perampok itu dengan tangan kirinya, dan berkata dengan tenang, "Kamu membayar perampokan itu dengan nyawamu. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain, tapi menindas wanita yang lembut itu terlalu berlebihan." Duan Xiang menghela nafas lega dan menatap Chen Feiyu dengan mata penuh rasa terima kasih dan sedikit rasa malu. "Siapa kamu? Jika kamu tidak ingin mati, lepaskan aku." Perampok itu sangat marah dan menarik tangannya kembali beberapa kali, tetapi tangannya sepertinya terbungkus erat pada lingkaran besi dan tetap tidak bergerak. "Jika kamu berbicara kasar, aku akan memotong tanganmu." Chen Feiyu tampak kedinginan dan tiba-tiba berdiri. Dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangan kirinya dan mendengar suara klik. Pergelangan tangan perampok itu patah di tempat. Semua penumpang, termasuk Duan Xiang dan Liu Yezu, berseru, "Sial, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan." Perampok itu menjerit kesakitan dan tampak geram. Ia hendak menembak dengan tangannya yang lain. Duan Xiang menutup matanya karena ketakutan dan tidak berani melihat lagi.